Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. pagi-pagi sudah menyempatkan waktu begitu ya, karena biasanya kalau hari libur itu kan weekend, biasanya kita lebih bisa bersantai harusnya. Nah, karena acaranya memang pagi ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan terima kasih sudah mengundang saya. Kenalan dulu, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun udah kenal lama belum tentu jadi sayang gitu. Jadi uh, pacaran nama siapa, nikah sama siapa gitu ya. Jadi curhat nanti. Nama saya Aribo Sasmito, nggak pakai wi, tapi itu masalah yang common mistake gitu ya, sering-sering saya sebut. Dan Maaf, saya pernah apa Pak? nggak apa-apa Pak. Saya pernah sampai deg-degan karena di tiket pesawat Pak, bayangin. Tiket pesawat itu kalau Wah, salah satu salah huruf pun ketik kan ya, beresiko nggak terbang ya. nggak boleh masuk. Untungnya waktu itu dia domestik, jadi agak-agak inilah ya, agak-agak longgar gitu. Nah, saya co-founder itu bukan foundernya ya, diajak jadi founder. Kalau bahasa Jawa itu koncone founder gitu ya. Co-founder ikut menjadi founder dari Mavindo. Kalau foundernya sendiri namanya Pak Hari Sufemi. Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Situs kami ada di turnbyhoax.id. Itu isinya basis data atau database pusat dari hoax yang sudah kami periksa faktanya dari sekitar tahun 2015. Dan ada juga situs kami di mavindo.or.id. Ini situs yang kami pakai untuk menaruh acara-acara atau kegiatan dari Mavindo. Nah, ini waktu itu ada kegiatan Stop Hoax Indonesia dan ditayangkan live. Tapi saya nggak terkenal itu sih, Pak. Tuh buktinya mana tadi? Bentar ya. Pointer. Nah, ini buktinya nih. Yang nonton cuma satu, Pak. Jadi biasa aja sebetulnya. Tidak seterkenal yang pakai Wii. Nah, profil singkat dari Mavindo, jangan khawatir nanti ini akan di slide terakhir akan ada tautan untuk bisa dibuka karena Google Slide itu mudah dibuka ya. Cuma perlu peramban atau browser. Nah, Mavindo sendiri itu berawalnya dari forum anti fitnah, hasut, dan hoax FFH yang berdirinya itu di 8 September 2015. Pendirinya namanya tadi Pak Hari Sufemi, dan waktu itu saya ditawari jadi moderator, lalu jadi administrator, dan suatu hari dikontak untuk mendirikan Mavindo. Nah, Mavindo sendiri resmi terdaftar di Kemenkumham sebagai organisasi komunitas pada 19 November tahun 2016. Organisasi nirlaba atau non-profit ya. Dan di tahun 2018 kami setelah proses administrasi yang jelimet dan melelahkan kurang lebih selama 6 bulan, itu akhirnya tersertifikasi oleh IFCN atau International Fact Checker Network. Di tahun 2018 juga kami bersama dengan AJI atau Aliansi Jurnalis Independen menjadi bagian dari jaringan pelatih atau trainer dan jadi trusted media partner dengan Google, divisinya namanya Google News Initiative atau GNI dari 2018. Dan Mavindo juga bagian dari Cek Fakta. Jadi cekfakta.com itu kolaborasi antara pemeriksa fakta komunitas Mavindo selaku kami dari komunitas gitu ya, dengan lebih dari 20 media anggota Asosiasi Media Siber Indonesia, media mainstream atau media arus utama. Jadi ini sesuatu yang cukup bisa kami banggakan karena ekosistem atau lingkungan periksa fakta di Indonesia ini cukup kolaboratif karena periksa fakta itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikerjakan bersama-sama. Semakin banyak yang mengerjakan, artinya semakin bagus gitu. Dan yang cukup kami banggakan adalah waktu itu kami membuat acara live fact check pada saat debat Pilpres. Yang artinya live fact check itu pada saat ada menyebut nama, ada menyebut tanggal, jumlah, peristiwa, itu akan langsung diperiksa saat itu juga. Itu belum terjadi di banyak negara gitu ya, dan kami waktu itu dikasih fasilitas oleh Google, yuk ngumpul di kantor kita bikin live fact check kayak gitu. Dan Mavindo juga sejak 2018 akhir kami sudah menjadi Facebook third party fact checker atau flagger. Flagging itu artinya kalau sedang lihat-lihat di Facebook lalu tahu-tahu nemu foto atau video yang ada
agak warna hitam, warnanya hitam, itu namanya overlay ya, overlay agak hitam, lalu di bawahnya tulisannya artikel terkait atau related artikel itu kerjaan oleh salah satu dari Mavindo. Jadi selain Mavindo sendiri kan ada Liputan 6, ada media-media lain yang tersertifikasi FCN, kami jadi flaggernya Facebook. Yang artinya apa? Kalau ada post yang di flag, terkena flag, itu dia akan oleh Facebook diturunkan, di demote sebesar 80%. Jadi kalau ada orang yang tetap mau nyebar, itu kemungkinan besar temannya nggak bisa lihat gitu ya. Jadi itu sampai sekarang Facebook sudah bekerja sama dengan lebih dari sekitar 60 pemeriksa fakta di seluruh dunia gitu. Nah, monggo lebih lanjutnya ini nanti bisa diklik, bisa dilihat ke program-programnya Mavindo. Ini cukup yang singkat-singkat dulu aja, karena nggak cukup waktunya kalau ini. Nah, tadi sudah dibuka oleh Pak Adim bahwa hoax boleh juga disebut hoax karena sudah, saya lupa mulai tahun berapa ya, hoax itu sudah masuk ke KBBI. Jadi artinya sudah dibahasa Indonesiakan secara resmi gitu ya, secara baku. Jadi kalau ada orang menyebut hoax, jangan dimarahi karena itu juga betul. Mau disebut hoax, mau disebut hoax sama saja kalau hoax itu bahasa Inggris gitu. Nah, hoax itu sendiri adalah berita palsu atau berita bohong yang sebetulnya tidak benar, salah, tapi dibuat seolah-olah benar. Jadi kalau mau dibuat klasifikasi gitu ya, dipisah-pisah, ada satu atau beberapa orang yang bikin, lalu di bawahnya itu lebih banyak lagi yang sebetulnya tadi Pak ya, teori consumer dan prosumer ya, lebih banyak korban daripada pabriknya itu, lebih banyak konsumennya daripada si pembuatnya, karena rata-rata orang yang nyebarin itu nggak tahu gitu ya. Nah, selain hoax, oh ya ini rata-rata saya kasih tautan ke Wikipedia. Kenapa pakai Wikipedia? Sampai sekarang masih ada miskonsepsi bahwa Wikipedia itu tidak valid karena bisa disunting. Itu miskonsepsi yang sudah kejadian cukup lama. Sebetulnya Wikipedia itu ada komunitas yang ya katakanlah pemeriksa fakta juga seperti kami, yang menjaga Wikipedia dari vandalisme, misal disunting-sunting orang, diedit. Itu pernah kejadian ada orang Wikipedia yang profilnya pejabat itu dirubah, waktu itu di Pilpres ya, dirubah-rubah, diganti-ganti, saya lupa Pilpres atau Pilgub, diganti-ganti, akhirnya apa? Orangnya diblokir, yaitu diblokir oleh penyedia administratornya Wikipedia. Jadi tidak segampang menyebut Wikipedia itu tidak valid gitu ya, karena Wikipedia juga kalau kita gulir atau scroll ke paling bawah itu ada daftar referensinya gitu. Jadi silakan untuk yang ragu-ragu boleh langsung diperiksa silang atau cross check ke si referensinya langsung gitu. Nah, selain hoax perlu dipahami juga apa itu propaganda, apa itu apa itu propaganda, apa itu fitnah, hasut, opini, framing, satir, misinformasi, dan disinformasi. Tadi sudah disinggung sedikit, nggak sedikit sih, lumayan sih oleh Pak Ade. Nanti saya sebutkan beserta contohnya biar lebih mudah dipahami. Nah, belum lama kemarin disebutkan bahwa ada narasi yang bilang virus corona masuk makanan kalengan Cina. Nah, ini beredar di WhatsApp ya, ini kelihatan bahwa ini WhatsApp desktop, jadi belakangan karena WhatsApp lebih enak pakai laptop, lebih cepat ngetiknya, saya banyak pakai WhatsApp desktop, dan tipikal bahwa ini terlihat bahwa di forward, diteruskan gitu ya. Orang nerima langsung di forward karena apa? Hoax kesehatan sendiri sebetulnya maksudnya baik karena orang-orang itu takut teman atau saudara atau keluarganya ikut terkena gitu. Nah, ini bilang virus corona masuk makanan kalengan Cina, dan saya agak-agak lupa ingat, tapi waktu itu diingatkan oleh Mas Adi yang sekarang juga sedang ikut acara ini, pemeriksa fakta Mavindo juga. Mas ini kayak familiar deh, ya pernah lihat gitu. Nah, waktu itu saya coba cari menggunakan kata kunci ini, meneruskan info dari ibu-ibu Dubes KBRI KL. Pas saya periksa, ternyata di tahun 2016 posting ini sudah ada yang menanyakan. Sekedar nanya, saya dapat info ini dari dan seterusnya bla bla dari kampus saya, apa benar atau hoax gitu. Sama tulisannya, meneruskan info dari Ibu Dubes KBRI KL. Nah,
Pas saya periksa, saya gulir atau scroll ke bawah, ternyata muncul jawaban ini, bahwa Detik Health itu di tahun 2014 sudah pernah membuat artikel klarifikasi bahwa BPOM mengatakan itu hoax gitu, dan yang menjawab ternyata saya sendiri gitu. Jadi saya baru ingat waktu itu saya pernah menjawab, dan saya ambil intinya bahwa virus AIDS tidak bisa bertahan di luar hostnya, yaitu tubuh manusia. Keluar dari tubuh itu akan kering, apalagi makanan kaleng itu ada proses sterilisasi. Waktu itu yang menjawab Dr. Roy namanya. Nah, artinya apa? Di tahun 2016 ini diedarkan lagi, padahal di tahun 2014 sudah diklarifikasi. Dan di tahun 2020 diedarkan lagi gitu. Kalau kami sering nyebutnya HLBK, hoax lama bersemi kembali. Kalau CLBK nggak apa-apa, lebih manis gitu ya, lebih romantis. Ini HLBK, hoax lama bersemi kembali. Jadi di tahun 2020 kemarin diklarifikasi lagi oleh Liputan 6 yang salah satu media anggota cekfakta.com juga, bahwa ini hoax ya, ibu-ibu Dharma Wanita KBRI-KL termasuk Ibu Dubes tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, sudah diklarifikasi. Dan nah ini salah satu ciri dari hoax atau pelintiran yang HLBK, bahwa yang diutak-atik itu cuma sedikit. Dicarinya dapat dari kata kunci info dari Dubes KBRI-KL, tapi waktu itu di tahun 2016 nama negaranya Thailand, di tahun 2020 dirubah jadi Cina. Karena apa? Berkaitan dengan ground zero dari COVID-19 di Wuhan ya. Makanya yang sudah ada di ini lagi dikasih nama dari Thailand disebut Cina. Nah, kalau dulu di Thailand disebut makanan kalengannya itu ada AIDS-nya, kalau sekarang disebut Corona. Nulisnya juga salah, Corona gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi harusnya Corona gitu. Nah, selanjutnya tadi hoax, sekarang propaganda. Propaganda itu rangkaian pesan yang tujuannya mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat, tapi isi informasinya tidak objektif. Jadi kadang-kadang dipotong yang maksudnya untuk mempengaruhi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang cukup merepotkan, bahkan ada istilah baru yang diperkenalkan oleh WHO, namanya pandemi. Pandemi itu istilah lama ya, tapi sekarang disebutnya sebagai infodemic. Infodemic atau infodemi, sesuatu yang lebih merepotkan daripada si pandeminya sendiri. Waktu itu beredar film yang disebut dokumenter gitu ya, dikasih nama plesetannya pandemic, jadi plandemic, pandemi yang direncanakan. Padahal yang apa ya dibawakan oleh video ini sebetulnya fakta-fakta yang tergolong menyesatkan, karena apa ya istilahnya tidak berdasarkan sumber yang valid, tidak berdasarkan sumber yang kredibel gitu ya. Dan ini ketika diperiksa memang klaimnya betul oleh oleh si YouTube, oleh si, jadi kan dia bilang bahwa dihapus-hapusin sama YouTube gitu. Untuk yang mau berjuang, ayo videonya di-copy lalu nanti biar nggak hilang lagi. Nah, betul bahwa platform media sosial mau Google, Twitter, Facebook, YouTube sekalipun itu cukup suportif, cukup mendukung dalam upaya dari WHO dan lembaga-lembaga lainnya untuk tidak menjadi media yang digunakan, disalahgunakan untuk menyebarkan konspirasi teori atau upaya-upaya yang bisa mendelegitimasi dari kalangan medis gitu ya. Jadi konspirasi teori, pandemik itu isinya banyak konspirasi teori, dan ada paling tidak waktu itu sudah dibahas oleh salah satunya oleh kami juga mengambil dari PolitiFact namanya. Jadi paling tidak sebetulnya di dalam video pandemik ini ada 8 klaim sesat, klaim yang salah. Itu bisa menyesatkan orang. Contoh ada dibilang nggak usah pakai masker karena masker itu tadi sudah sempat disebut masker bisa bikin hipoksia, itu kehabisan nafas. Lalu dibilang kalau mandi di laut garam itu bisa membuat kita sembuh. Jadi memang yang namanya teori konspirasi itu enak untuk diobrolin, gurih, kriuk, karena apa? Karena kemampuan otak manusia untuk menghubung-hubungkan dari sesuatu yang kelihatannya kok cocok ya buktinya, padahal ya belum tentu valid juga gitu. Bahkan
sumbernya si dokter Judy Mikovic itu secara track record, secara rekam jejaknya diketahui bahwa dia ini bermasalah gitu. Jadi ya masih disebar-sebarkan. Jadi memang seperti begitulah konspirasi teori. Jadi cukup merepotkan. Sudah dihapus-hapus, dimuncul lagi, bolak-balik begitu. Nah, fitnah. Fitnah itu komunikasi kepada satu orang atau lebih, tujuannya memberikan stigma negatif gitu ya, dan faktanya juga fakta palsu, fungsinya untuk menjatuhkan wibawa atau reputasinya. Nah, ini diedarkan waktu itu di Facebook ya. Memang Facebook ini sampai sekarang masih jadi media sosial yang favorit karena banyak fitur-fiturnya, terutama kalau mau nge-share gampang gitu ya. Nah, waktu itu diedarkan oleh akun Facebook namanya Andre Sofyan di grup ini, grup halaman Jokowi dan barisan oposisi. Cuma mau nanya, ada yang tahu nggak ini foto siapa? Bilang. Dan ini memang modus yang cukup umum bahwa kelihatannya nanya, dikasih tanda tanya, tapi itu pernyataan yang disamarkan di dalam pertanyaan. Fungsinya apa? Kalau ditegur, dikoreksi, tinggal bilang, loh saya akan nanya. Gitu. Jadi ada juga modus lain dibilang kalau ini benar. Jadi harusnya kalau belum yakin benar, ya jangan disebarkan gitu ya. Kalau mau nanya, jangan pura-pura nanya gitu kurang lebih. Nah, pas diperiksa, ternyata ini gambar aslinya, bahwa ini dari situs namanya Alami atau Alami gitu bahasa Indonesia-nya. Salah satu situs yang mereka itu menjual gambar stok untuk digunakan untuk liputan media. Jadi ada Alami, ada Getty Image gitu. Jadi sebetulnya gambar aslinya ya ini nggak ada itu gambar Pak Jokowi lagi makan sate di depan babi yang dipanggang, karena ini untuk menimbulkan persepsi bahwa si Pak Jokowi lagi makan daging babi gitu. Padahal ya gambarnya gambar suntingan gitu. Dan nggak cuma Pak Jokowi yang suka kena, Pak Prabowo juga pernah kena. Ini diedarkan oleh akun yang memang humor, tapi humor politik, dan isinya nggak selalu lucu-lucuan, tapi lucu dan kadang bernada menyerang juga. Ini waktu itu humor politik mengedarkan video dengan dikasih deskripsi atau caption Prabowo .2. Saya ini produk asing. Video ini sepanjang 46 detik disebarkan di Facebook. Padahal aslinya memang Pak Prabowo waktu itu tahun 2014, bisa dilihat di sini ya publikasinya. Tahun 2014, Pak Prabowo itu berkunjung ke redaksinya Tempo. Dan beliau ada bilang, saya ini produk asing. Tapi, nah tapinya itu yang dipotong. Kalau digambarkan begini nih, video sepanjang 46 detik, video sepanjang hampir 3 menit ya, 2 menit 55 detik, dipotong, lalu disebarkan. Jadi dari hampir 3 menit, 2 menit 55 detik dipotong jadi 46 detik saja. Ya memang betul, beliau bilang, saya ini produk asing, tapi pulang lalu menjadi tentara selama berapa puluh tahun. Jadi di sini terjadi pemotongan, dan nanti di 7 Misdi saya jelaskan juga, ini masuk ke kategori konten yang dimanipulasi atau manipulated content. Konten yang sebetulnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah untuk dikasih tahu ke orang bahwa ini diedit, udah selesai gitu. Beda dengan kategori lain yang namanya false contact, itu lebih susah lagi, tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Hasut, jenis lainnya, membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya, berdasarkan KBBI. Nah, waktu itu diedarkan foto orang-orang yang lagi berdiri di depan gerbang, lalu dikasih narasi, masa aksi 212 sudah banyak yang datang di depan Masjid Istiqlal, namun Istiqlal digembok, astagfirullahaladzim, nggak boleh sholat. Jadi kesan yang mau ditimbulkan begitu, pengen mengilik-ilik orang bahwa mereka udah datang tapi nggak boleh sholat, dan yang mengedarkan lumayan ada di retweet atau di tweet ulang sebanyak 257 kali. Padahal apa? Pernah dengar ungkapan ini enggak? A picture speaks thousands of words. Satu gambar bisa berbicara ribuan kata-kata. Apa maksudnya?
Jadi fotonya orang lagi berdiri di depan gerbang, cepret, tinggal dikasih narasi, bebas sesuai yang mau nyebarin. Padahal sebetulnya apa sih? Masjid dimanapun setelah sholat isya, ya digembok. Buka laginya sebelum sholat subuh gitu ya. Jadi betapa mudahnya untuk memelintir sebuah foto karena ya itu satu foto bisa berbicara ribuan kata-kata gitu. Jadi cukup modalnya orang berdiri di depan gerbang potret kasih narasi. Padahal ya kejadiannya belum tentu seperti ada di foto. Jadi hati-hati dengan foto yang kelihatan tidak disunting, tidak diedit pun karena narasinya bisa jadi pelintirannya dari narasinya. Opini, pendapat, ide atau pikiran yang sebetulnya tidak objektif dan karena sekarang hampir semua media itu punya opini ya, ada kalau yang cukup terkenal itu Kompas punya Kompasiana, Detik punya Blog Detik, Liputan 6 punya Citizen Six, terus hampir semua media punya. Itu zamannya sekarang memang media punya, kalau zaman dulu itu di koran itu namanya kolom ya. Nah kalau sekarang namanya opini, di mana orang bisa menulis dan ini lebih menguntungkan daripada membuat blog. Karena zaman dulu orang harus ngeblog, nulis sendiri di blogspot, masang iklan sendiri. Nah kalau di media opini ini tinggal menulis, nanti diatur mungkin ada semacam fee kecilnya ya per klik dapat berapa. Dan semua media udah punya. Artinya apa? Opini itu bisa benar, bisa juga salah. Namanya juga pendapat gitu ya. Framing, salah satu metode analisis media membingkai sebuah peristiwa. Waktu itu beredar foto Pak Azwar Anas, di sini kelihatan botol gitu ya, di sini kelihatan, maaf ini saya sensor karena ini paha wanita ya, bukan paha ayam KFC, nggak sopan kalau nggak disensor. Foto begini, lalu judulnya, foto panasnya beredar Azwar Anas, saya sudah biasa. Ekspektasinya orang baca apa sih? Wah udah biasa begini nih, ada botol, ada cewek, scroll ke bawah dicari-cari, siapa tahu dapat link pemersatu bangsa gitu. Padahal aslinya apa sih? Bukan sudah biasa seperti di gambar ini, tapi nah ini sudah biasa diperlakukan seperti ini gitu. Kalau membuat kebijakan yang kontroversial, jadi difitnah gitu. Jadi ini termasuknya ke pancingan klik atau clickbait gitu. Kenapa clickbait masih laku? Kalau saya melihatnya sebagai sebuah ekosistem ya, bahwa antara media sosial dengan pengguna itu ada di satu lingkaran. Clickbait muncul kenapa? Ya karena kalau nggak dikasih pancingan klik, orang malas baca. Makanya pernah nongol. Ahok ketangkep nyuri ayam. Prabowo ketangkep apa gitu. Itu clickbait. Karena orang kan langsung kaget. Ahok. Padahal Ahok itu nama panggilan yang tidak cuma punya Pak BTP saja gitu ya. Jadi memang sampai sekarang pancingan klik ini masih kejadian karena apa? Ya karena tadi sekali lagi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa pasarnya masih ada loh gitu. Jadi selama masih ada pasarnya akan selalu ada orang yang tertarik untuk menggarap. Jadi jangan bisanya protes doang. Media ini sukanya ngasih clickbait biar baca, tapi yuk kita kembali ke diri kita sendiri juga. Jangan suka gampang terpancing oleh pancingan klik gitu ya. Karena ini ada istilahnya sebuah ekosistem sih gitu. Yang bisa menentukan sendiri sebetulnya yang paling menentukan adalah konsumennya, bukan produsennya gitu ya. Bukannya menyalahkan konsumen, tapi kan harus ada yang mulai gitu. Satir, gaya bahasa untuk menyatakan sindiran. Jadi satir itu biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkas, atau parodi. Sekedar informasi untuk yang belum tahu di sebelah kiri itu siapa, saya jangan dibilang penistaan agama ya, karena saya juga Islam. Nah, yang sebelah kiri ini namanya Muhammad Salah. Muhammad Salah memang agamanya Islam. Jadi tidak salah kalau tulisannya ini bilang bahwa Islam itu agamanya salah. Karena ini Muhammad Salah dan memang agamanya Islam gitu ya. Tapi apa sih satir itu? Satir itu salah satu tanda bahwa satir itu sukses adalah semakin banyak orang yang salah paham. Makin banyak yang salah paham berarti satirnya sukses. Sampai ini ada yang bilang maksudnya apa? Bilang agama Islam salah dasar, lalu dikasih label, dikasih julukan. Sama, ini juga ada satu lagi, dasar, dungu, dan lain sebagainya. Agama buat main-main. Padahal memang ini ya Muhammad Salah agamanya Islam gitu ya. Di Twitter juga pernah beredar nih.
fotonya Muhammad Salah di depan pohon Natal sambil dikasih caption, salahnya di mana? Wah, rame di Twitter. Salahnya ya itu lagi foto di depan pohon cemara, pohon yang sering jadi pohon lambang Natal gitu ya. Jadi memang satir itu ya begitu gitu. Makin banyak yang salah paham berarti makin sukses. Pernah juga ini sesuatu yang muncul setiap ada ribut-ribut, ada rame-rame di Xinjiang berkaitan dengan Muslim Uighur. Nah ini jari yang setiap harinya mengkirakan dan seterusnya tauhid kepada Allah, gambar ini adalah bukti. Tapi ini agak keterlaluan kalau nggak paham, terutama yang generasi senior. Karena di sini di tagar-tagar ini diselipkan salah satu petunjuk. Ini, Save Andy Lau. Andy Lau itu siapa? Aktor. Yang artinya ya ini sebetulnya adegan film gitu ya. Jadi jangan buru-buru ngamuk, jangan buru-buru tersinggung karena sebetulnya ini sindiran mengambil adegan dari film yang di screenshot lalu diedarkan ditambahi narasi gitu. Contoh terakhir dari satir, waktu itu diedarin foto spanduk. Ini kemarin, ini sebetulnya sesuatu yang sudah bertahun-tahun ya, bisa dilihat bahwa ini tahun 2017 ya. 2017 itu ada page namanya Santri Online mengedarkan spanduk itu ditulis bahwa larangan bersolawat. Astagfirullahaladzim. Solawat dilarang. Gitu. Padahal ini bisa dilihat bahwa dia ngasih petunjuk nih. Ayo kita bantu viralkan, datangin rame-rame. Gitu. Tapi di atasnya ditulis bahwa larangan bersolawat sudah mulai terang-terangan, bahkan pakai pasang spanduk di jalan raya segala. Jadi orang rata-rata akan fokus ke paragraf pertama ini. Gitu. Jadi dia tidak akan baca selanjutnya. Padahal aslinya apa sih? Ini loh larangan sebuah daerah di daerah Tangerang. Jadi bukan dilarang bersolawat, tapi larangan daerah namanya larangan bersolawat gitu. Jadi mungkin kalau ini seminar live udah ada yang mau ngelempar kursi ke saya ya. Padahal bukan, artinya bukan dilarang bersolawat, tapi daerah larangan sedang mengadakan acara bersolat bersama. Nah, kalau di acara luring atau offline, saya pernah ada nyeletuk, Mas itu pernah ada loh Mas larangan larangan sholat berjamaah gitu ya, bukan dilarang sholat berjamaah, tapi daerah namanya larangan sedang sholat jamaah gitu ya. Nah, disinformasi atau misinformasi tadi sudah sudah cukup banyak dijelaskan oleh Pak Ade. Jadi disinformasi atau misinformasi itu adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Disinformasi sendiri itu bagian dari misinformasi yang juga tidak disengaja. Jadi kalau digambarkan begini, disinformasi itu dikasih warna merah karena ada faktor sengaja. Nah, misinformasi masuknya hijau karena dia tidak sengaja. Jadi dis itu sengaja, dia tahu bahwa itu salah dan disebarkan. Nah, kalau mis tidak tahu bahwa dia salah, tapi ya disebarkan gitu. Jadi di sini masuk ke tadi apa namanya mens rea ya, ke faktor niat ya. Nah, makanya semenjak sekitar 1 sampai 1,5 tahun ini kami sudah tidak lagi masuk ke wilayah niat karena tidak ada cara yang betul-betul bisa dipastikan bahwa orangnya itu niat atau enggak niat gitu. Karena sering kejadian bahwa orang yang nyebarin itu ngeles sambil bilang, oh sorry saya nggak sengaja misinformasi gitu. Pas dilihat jejak rekamnya, track recordnya di akun medsosnya, tiap hari nyebarin pelintiran. Itu artinya bukan nggak sengaja, tapi pura-pura nggak sengaja gitu. Kalau bahasa gaulnya sih itu kapok, tapi kapok sambel ya. Jadi makan kepedesan sambil bilang tobat, aduh tobat pedes, tapi apa besoknya makan sambel lagi. Jadi misinformasi yang pura-pura itu begitu. Itu banyak yang menggunakan istilah itu untuk jadi tameng gitu ya. Padahal aslinya ya dia sengaja gitu. Makanya kami menjauh dari itu sesuai dengan arahan Pak Ketua bahwa yuk kita nggak usah lagi masuk ke wilayah niat karena nggak bisa benar-benar tahu. Gitu. Nah, kita mulai beralih ke tadi Pak Ade sudah menjelaskan ke 7 jenis mis dan disinformasi yang dibuat oleh lembaga yang namanya First Draft. First Draft itu salah satu yang bekerja sama dengan Google News Initiative untuk melatih jaringan pemeriksa fakta yang tadi di Indonesia sudah ada 60 orang gitu ya, anggota dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan di Mavindo juga saya termasuk salah satu certified trainernya.
Nah, ini ada macam-macam. Ini kan akan saya jelaskan juga biar lebih mudah dengan contohnya. Pertama, satir atau parodi sebetulnya ini tidak ada niat merugikan, tapi berpotensi untuk mengelabui. Belum lama ini ada page Facebook namanya Mozaik Karim, menggunakan populernya TikTok untuk memelintir. Jadi dibilang bahwa astagfirullah, remaja ini terkena TikTok syndrome, nggak bisa kontrol gerakan badannya karena banyakkan main TikTok. Padahal pas diperiksa apa? Ini faktanya. Sumbernya itu memang ngomong soal TikTok syndrome, tapi di sini kelihatannya komedi sarkas, dikasih dalam kurung awas konten sensitif. Jadi artinya sebetulnya ini parodi untuk nyindir orang bahwa yuk jangan kebanyakan main TikTok nanti bisa dibilang gitu. Tapi masalahnya apa? Dibilang bahwa ini TikTok syndrome. Jadi dia cuma mengambil TikTok syndrome-nya saja tanpa menyertakan keterangan bahwa ini komedi gitu. Yang artinya apa? Ini post ini kalau digabung kebetulan saya udah bikin, sebetulnya ini masuk ke dua kategori. Kategori satir dan dipelintir. Jadi sesuatu yang lain, makanya dibilang konten menyesatkan. Nanti akan saya kasih tahu juga apa sih konten menyesatkan itu. Aslinya sih satir ini ya. Nah, tipe kedua, konten yang menyesatkan. Nah, lanjutannya tadi, penggunaan informasi yang sesat untuk membungkam sebuah isu atau individu. Aslinya parodi, tapi dipelintir jadi sesuatu yang kelihatan serius gitu ya. Nah, ini contoh lanjut. Nah, waktu itu kalau nggak salah ini, ya ini ada tanggalnya nih, 2019 ya. Tanggalnya, ini ada satu situs blog gitu ya, menyebut bahwa pare itu efektif untuk mencegah berbagai macam kanker, lalu dia bawa-bawa penegasan RSPAD Gatot Subroto Jakarta gitu. Jadi kalau bawa-bawa nama yang sekilas valid tapi nggak ada bukti ketautannya, kita harus curiga gitu. Karena apa? Ini ada teknik namanya appeal to authority. Mengambil nama yang kelihatannya otoritas biar memperkuat gitu loh. Padahal belum tentu si otoritasnya tersebut mengatakan seperti yang disebarkan gitu. Nah, disebut bahwa ini pare bisa mencegah kanker gitu. Dan setelah diperiksa ini memang ada apa istilahnya, ada referensinya bahwa pare itu ada khasiatnya untuk mencegah kanker. Tapi yang jadi masalah adalah ini dikasih tahu bahwa jangan cuma menggunakan pare untuk satu-satunya pengobatan. Dan ini sudah diklarifikasi di tahun 2018, kok kenapa masih dipelintir-pelintir lagi di tahun selanjutnya, tahun 2019. Makanya disebut menyesatkan karena apa? Sudah diklarifikasi, tapi masih dipelintir lagi. Makanya dibilang itu isunya sesat gitu ya. Nah, ini sudah diklarifikasi bahwa orang jadi hati-hati, orang bisa jadi malas untuk berobat, menjalani terapi pengobatan kanker karena dia ngerasa bahwa minum rebusan pare udah cukup kok kayak gitu ya, karena memang berkhasiat tapi obatnya belum terbukti gitu ya. Dan saya sangat suka dengan jawaban dari Pak Dokter Sonar. Beliau bilang bahwa rata-rata pasien yang datang itu kondisinya sudah parah. Pas ditanya, kok bisa parah begini? Dijawabnya apa? Saya kan coba-coba dulu. Katanya banyak orang pinter. Lalu dokter Sonar responnya gimana? Itu salahnya. Kalau memang coba-coba ke orang bodoh dulu. Jangan ke yang pinter dulu. Kalau ke orang bodoh dulu, tidak bisa, baru ke orang pinter. Ini maksudnya nyindir ya. Gitu. Karena beliau bukan orang bodoh. Maksudnya apa? Kalau memang mau nyoba pengobatan alternatif, ya konsultasi dulu ke dokter, apalagi kalau kita ngomongin sesuatu yang secara medis belum terbukti gitu ya. Nah, tipe ketiga dari 7 misdis, konten tiruan ketika sebuah sumber asli ditiru. Waktu itu sebelum NBC Indonesia resmi masuk ke Indonesia ya, ada situs yang mengklaim bahwa dia ini NBC Indonesia. Padahal aslinya kalau dilihat sekilas memang sama sih,
warnanya sama gitu ya, warnanya sama, ada kuning, orange, merah. Tapi kalau diperhatikan detailnya, yang ini bulat, yang ini lancip gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan detail bahwa ada memang dibuat sengaja beda untuk ngeles gitu. Nah kalau ini ada burung meraknya di tengah, yang ini saya nggak tahu meraknya kemana ya. Mungkin sudah digoreng, dimakan pakai nasi panas dan lalapan gitu, karena meraknya hilang nih gitu. Tapi maksudnya apa sih dibikin sedikit berbeda? Ini pembuat situs palsu ini bisa ngeles. Loh, salahnya yang lihat dong. Kan saya udah bedain. Yang asli bulat, yang punya saya lancip, bukan salah saya gitu. Nah, itu maksudnya begitu buat ngeles. Dan bisa dilihat bahwa ini judul-judulnya saja beda dengan format media kredibel ya. Judulnya mengundang penasaran orang tadi ya, pancingan klik dan orang jadi penasaran, tapi tidak sesuai dengan format-format format-format media yang benar gitu. Nah, akhirnya suatu hari CNBC Indonesia memang betul masuk ke Indonesia, itu di bawahnya media jadi Pak CT ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa contoh media yang kredibel itu salah satunya adalah dia menyertakan kontak yang jelas. Bahkan di Google Map bisa loh. Ini kalau Bapak Ibu klik pakai handphone, langsung dikasih oleh rute Google Map kalau mau jalan ke sana, langsung dicarikan jalannya. Gitu. Jadi salah satu ciri media kredibel itu kontaknya jelas gitu ya. Tipe keempat dari 7 misdis, konten palsu, konten baru yang 100% salah. Memang ini pokoknya 100% palsu gitu ya. Nah, waktu itu ada situs yang namanya Opera IND yang dia ini timbul tenggelam ya, tiap di take down nongol lagi dan kelihatan bahwa dari judulnya aja udah nggak valid, udah nggak kaku gitu ya. Dan dilihat dari sekilas, pernah ada yang pakai Opera browser belum? Nah, ini sebetulnya ngambil dari logonya browser Opera, ngambil dari ikonnya gitu. Nah, situs ini sendiri sebetulnya situs palsu. Pada saat diperiksa sebetulnya Kompas pun sudah pernah memuat artikel bahwa kita harus lebih teliti gitu ya. Kalau ada domain yang namanya Blogspot, masalahnya adalah banyak orang yang tidak paham bahwa Blogspot itu blog, bukan situs resmi, siapapun bisa bikin, cuma daftarnya cuma perlu daftar email. Siapapun bisa daftar email gitu ya, cuma nggak terlalu susah. Jadi cuma perlu daftar email, lalu daftar blog, lalu ditambahin news yang orang nggak paham itu situs news benar atau enggak, sering mengira bahwa oh ada newsnya kok, news beneran, padahal ya bukan gitu ya. Ini Blogspot, sesuatu yang bisa dibikin oleh semua orang. Dan apakah Blogspot itu pasti isinya tidak valid? Enggak juga. Blog itu bisa valid kalau dia menyertakan referensi yang memang dari sumber yang bisa dipercaya. Nah, justru format blog ini sekarang sudah bisa disebut jadi korban habis-habisan deh pokoknya. Karena apa? Orang sering nyebar hoax, orang sering nyebar pelintiran, orang sering nyebar tipu-tipu gitu. Anda menang WhatsApp, alamatnya ke sini, dikasih PIN, dia daftarnya pakai blog. Jadi sebetulnya Blogspot pun itu sebetulnya korban gitu. Jadi tidak bisa juga kalau semua blog lalu dibilang bahwa itu nggak valid, enggak. Jadi silakan dilihat dulu referensinya. Nah, ini waktu itu sudah ada artikelnya bahwa ini loh caranya menganalisis situs webhook dan penipu gitu, bahwa ada nama domainnya. Kalau blogspot.com ya jangan langsung gampang percaya, dicek dulu. Ada juga cek informasi kontaknya, kejelasan dari si pemilik situs gitu ya. Tipe kelima dari misdis itu adalah koneksi yang salah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Waktu itu di situs nahimungkar.org diedarkan artikel judulnya 16 proyek Jokowi ambruk, tewaskan 11 orang diduga dibangun pakai material KW3 dari Cina. Lalu ada 2 foto. Nah, 2 foto ini setelah diperiksa ternyata sebetulnya foto pertama itu diambil dari iNews tahun 2018. Jadi ini di sebagian ya. Aslinya begini. Lalu foto kedua diambil salah satu media yang menyiarkan itu dari Kumparan gitu. Dan setelah diperiksa, masalahnya apa sih gambar ini gitu? Masalahnya adalah ini jembatannya dibangun di tahun 1970.
Gitu. Apa hubungannya sesuatu yang dibangun di tahun 1970 dengan masa jabatan Pak Jokowi yang memang waktu itu sudah menjabat, tapi kejadian jembatan ambruknya itu bukan karena material KW3 yang dibangun pakai material KW3 dari Cina, enggak gitu. Jadi memang kejadian aslinya adalah waktu itu kondisi macet, jembatan tua, truk 3 atau 4 truk ada di atas jembatan itu semua ditambah beban kendaraan lain, lalu terjadilah ambruk gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya tadi, gampangnya gitu. Tipe ke-6 dari 7 misdisinformasi, konten yang salah ketika konten yang asli dibandingkan dengan konten informasi yang salah. Ini akan saya kasih beberapa contoh karena false content atau false context ini adalah sesuatu yang di hampir setiap periksa fakta kami hampir tiap hari nongol. Jadi kalau ngomongin tadi ya, manipulated content, konten yang disunting, ada foto diedit, disunting, gambar disunting, kejadiannya nggak ada, gampang ngomong orang. Ini editan, salah karena editan, udah selesai. Tapi kalau konteksnya, orang sering lupa bahwa hati-hati dengan foto atau video, belum tentu narasi yang menyertainya salah. Contohnya ini nih, ini sesuatu yang muncul kemarin di Pilpres gitu ya. Jadi modus umumnya adalah simbol jari yang orang posenya kapan, tahun kapan dihubung-hubungkan dengan tahun politik 2015. Mau gini salah, mau gini digarap, mau macam-macam digarap. Semua jari salah. Bahkan di Bantul ada patung yang tugu monumen yang begini, 2 anak cukup, ditutup terpal gitu ya, karena itu baru dibilang bahwa pemerintah saking takutnya sama 02 lalu ditutup terpal. Padahal ditutup terpal karena memang barusan dibangun, sampainya masih basah gitu. Nah, waktu itu diedarkan si waktu itu kepala BNPT ya, Pak Alius, foto, lalu kelihatan bahwa mengacukan jari satu. Padahal jari satu itu kan biasanya artinya tauhid begitu ya. Kebetulan waktu itu beliau sedang berkunjung ke desa yang di situ terkonsentrasi mantan teroris gitu ya. Sedang berkunjung, dibilang bahwa katanya polisi harus netral, nyatanya kok bebas acukan satu jari. Nah, pegawai honorer dipecat gitu. Jadi disebarkan pelintirnya bahwa ini nggak adil nih, kalau pegawai honorer nggak boleh, kalau polisi boleh. Padahal pas diperiksa sebetulnya ini acara kelihatan ya. Jadi waktu itu kami memang menerima klarifikasi dari kontak kami di Polri, Mas, ini pelintiran, itu kejadian lama. Tapi kan pemeriksa fakta nggak bisa asal nayangin klarifikasi tanpa memeriksa, dan setelah diperiksa ternyata memang di tahun 2017 itu ada ada acara di mana Brigjen Alius datang. Tapi masalahnya adalah ini kan fotonya beliau berdiri nih. Di sini kelihatan ada beliau, tapi beliau duduk. Membuktikannya bagaimana bahwa memang ini foto di tahun 2017. Membuktikannya begini. Ini yang bikin pemeriksa fakta capek. Karena apa? Karena kami harus detail. Oke, memang beliau ini berdiri. Di foto satunya beliau duduk. Tapi apa? Ini kelihatan kan pilarnya. Beliau foto di depan pilar ini, musola. Dan kelihatan juga bahwa ini beduk. Nah, ini beduknya. Jadi kami sering menggunakan, karena foto dan video itu sering digunakan sebagai bahan untuk memicu orang untuk, oh fotonya pasti benar, karena orang udah fokus ke fotonya. Padahal, yaitu, ini valid benar-benar tahun 2017, karena walaupun posenya berbeda, kelihatan bahwa beliau ini foto di depan musola, gitu. Dan ada beduknya, itu beduknya, kayak gitu ya. Jadi, memang itu tugas dari pemeriksa fakta untuk mencari referensi, gitu. Dan ini yang bikin capek sebetulnya. Contoh kedua nih dari false contact atau konten yang dimanipulasi. Waktu itu kalau di Morowali, PT IMIP ini memang selalu jadi bulan-bulanan ya. Waktu itu diedarkan ada pakai beberapa narasi, kelihatan bahwa ada orang-orang yang sedang demo, lalu disebut bahwa ini akun yang cukup terkenal karena pernah nongol, ini ya, mantan anggota dewan yang pernah nongol di acara kriminalitasnya net, yang waktu itu beliau ditilang tapi nggak mau, marah-marah gitu ya. Dilihatin bahwa ada video, lalu tenaga kerja sedang demo, protes rame-rame, bahkan ada akun yang terafiliasi dengan salah satu parpol, menyebut bahwa ribuan TKA asal Tiongkok akhirnya keluar dari persembunyian. Dan ini masih agak normal gitu ya narasinya. Ada narasi yang nyebut bahwa
akhirnya keluar dari lubang gara-gara kebanjiran gitu. Jadi absurd banget gitu ya. Nah, padahal kenyataannya apa sih pada saat dicek? Kenyataannya sebetulnya karyawan itu mogok minta untuk kenaikan UMSK, upah minimum sektor apa regional gitu ya. Jadi artinya apa? Sebetulnya itu bukan antara tenaga kerja asing melawan tenaga kerja lokal, tapi tenaga kerja melawan manajemen. Jadi nggak ada hubungannya sama TKA gitu. Diperkuat juga oleh situs dari spnews.com. spnews.com itu dari situs Serikat Pekerja yang punya situs resmi, disebut bahwa ini kami sering pakai merah-merah begini untuk membuat fokus orang karena orang suka malas baca itu. Sebetulnya sudah disebutkan oleh Serikat Pekerja sekalipun bahwa ini antara antara karyawan dengan manajemen, bukan tenaga kerja lokal dengan asing gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Dan ini cukup unik karena apa? Ada yang bikin juga berdasarkan video ini, lalu dikasih narasi sendiri. Jadi caranya apa? Dia ambil CCTV, disetel di monitor, direkam pakai handphone, sambil narasinya pakai narasi oral. Tuh, tenaga kerja tuh Cina tuh, disebar. Ada yang percaya, gitu. Modalnya cuma apa? Cuma handphone, nyuting monitor, gitu. Jadi betapa mudahnya kita bikin pelintiran tadi ya. Kalau a picture speaks thousand of words, apalagi video gitu. Jadi menambahkan narasi modelnya cuma monitor sama handphone, lalu ambil ngomong, tuh Tiongkok tuh Cina tuh, udah banyak yang percaya kayak gitu. Memang yang suka bikin pusing dan sebel ya kayak gitu bahwa orang gampang banget percaya sama narasi gitu. Nah, ini contoh false contact yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan corona. Tadi ya, nyebarin pelintiran sambil nanya. Nggak tahu ini kapan kejadiannya, nggak tahu kok malah nyebarin gitu. Ada korban virus corona di PIK Kapuk Cengkareng lantai 3. Valid nggak ini? Infonya dong teman-teman, nggak bla 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 gitu. Sepintas memang bagus ya. Dia mengajak untuk menghindari keramaian, tapi ya ini teknik nyebarin dengan cara teknik membungkus pernyataan dengan pertanyaan. Seperti biasa ada video, tapi kalau saya play di sini putus-putus patirnya, jadi saya ambil tangkapan layarnya aja. Nah, pada saat diperiksa, nanti teknik periksanya saya kasih juga, ada alatnya juga. Pada saat diperiksa itu ada berita yang dari media yang cukup terkenal di Singapura, namanya Mothership. Di situ disebutkan bahwa ini versi aslinya, ini versi pakai Google Translate ya, biar lebih mudah aja. Petugas Clementi Mall menginstruksikan masyarakat untuk tidak mendekati wanita pingsan, dan dilihatin di sini bahwa petugasnya itu sedang memeriksa suhu tubuh wanita itu. Jadi pas dicek bisa digambarkan kurang lebih begini. Clementi Mall itu di Singapura, Pak. Sementara PIK Kabuk itu di Jakarta. Jadi bisa dilihat dari bawah, dilihat dari potongan gambarnya ini sama gitu loh. Jadi tolong deh, ini jaraknya jauh gitu ya, bukan di PIK Jakarta tapi di Singapura gitu. Jadi pelintirannya di itu, di konteks tempatnya. Ini contoh yang terakhir dari false contact. Ini sesuatu yang yang menyebar cukup banyak nih Bapak Ibu. Ada 9,1 ribu yang menyebarkan di Twitter. Waktu itu diedarkan menggunakan, ini sesuatu yang menyentuh emosi ya, karena yang jadi korban ini anak-anak, termasuk saya yang mau nggak mau pemeriksa fakta itu kan memang kadang dihadapkan dengan fakta bahwa mau bikin patah hati apapun, semengerikan apapun videonya ya harus dilihat. Kalau dokter mungkin udah biasa ya kalau melihat video orang meninggal, termasuk video orang yang dibilang ini nelpon sambil ngecas sampai kelihatan kepalanya kebuka terus otaknya keluar semua. Kalau dokter udah biasa, kalau pemeriksa fakta biasa nggak biasa harus gitu. Jadi itu waktu itu beredar, ini korbannya itu yang bikin patah hati itu bukan cuma satu anak ya, dan kebetulan anak saya usianya sekitar ini, makanya udah emosional banget waktu itu, sampai rasanya udah kayak orang patah hati berkaca-kaca mata saya gitu. Dilihat bahwa di situ di video itu ada beberapa bapak-bapak yang mengangkat, kalau saya play di sini agak putus-putus soalnya, buka kulkas, lalu bocahnya diangkat sudah kaku, lalu di background kedengaran supaya ibu-ibu pada nangis, terus dikasih CPR gitu, dikasih nafas buatan, dan karena sudah terlambat ya memang udah nggak bisa diselamatkan gitu. Pada saat dicari, itu sebetulnya kejadian di Kirgistan gitu. Memang
secara sekilas orang akan mikir bahwa oh ini meninggal karena kedinginan di dalam kulkas, makanya dibilang membeku kan, membeku di dalam kulkas di tempat sudah jadi es batu. Pas dicek di sini disebut bahwa tadi ya mereka main petak umpet, tidak sengaja kakaknya atau adiknya masuk ke kulkas, terus satunya lagi nemu, terus sembunyi di situ, terus kekunci karena nggak bisa keluar gitu. Nah sebetulnya mereka tidak meninggal, sebut bahwa di media mail online ini kan memang media yang suka kelas tabloid, suka bikin heboh, makanya harus diperiksa lagi bahwa di video itu dilihatin bahwa posisi kulkasnya itu bukan di dalam ruangan tapi di halaman, yang artinya kulkasnya nggak nyala, yang artinya tidak mungkin mereka meninggal karena membeku. Tapi apa? Kulkas itu kan airtight ya, jadi artinya hampa udara, bukan hampa-hampa banget, tapi memang udara tidak bisa masuk. Mereka meninggal bukan kaku, bukan karena membeku, tapi karena memang masuk ke periode medis yang waktu itu saya dikasih tahu pemeriksa fakta. Nah ini untuk memperkuat bahwa ini loh buktinya bahwa si kulkas zaman Soviet yang dipakai oleh sembunyi oleh dua anak itu adalah kulkas lama, dan kulkas baru itu kenapa akhirnya diganti dengan penutupnya tanpa pengunci menggunakan magnet ya karena memang kejadian seperti ini tidak cuma terjadi di dulu, sering kejadian sih bocah-bocah akhirnya meninggal gitu. Akhirnya kulkas-kulkas yang baru itu sudah tidak ada kuncinya lagi. Dan kurang lebih kalau digambarkan begini, untuk menyebut bahwa si anak ini meninggal karena terkunci, saya harus nyari referensi bahwa si mail online mengkonfirmasi bahwa si anak ini sudah masuk ke kulkas model lama, dan saya nemu risetnya bahwa kenapa sih sekarang kulkas akhirnya menggunakan pintu magnetik ya karena kejadian ini. Nah, ini apa maksud garis-garisnya? Terbukti bahwa di tempat kulkas yang digunakan oleh kakak adik ini, kulkas model lama, dilihat dari handle-nya gitu ya. Ini kelihatan bahwa ini iklan foto lama gitu. Jadi itulah susahnya pemeriksa fakta yang bukan otoritas. Jadi kita tidak bisa asal ngasih cap box miring lalu udah selesai, enggak. Jadi setiap hal yang kita kasih tahu harus ada dasarnya. Jadi harus ada referensinya. Yang bikin lama tuh ini Pak gitu. Belum lagi kalau ngurusin garis-garis ini kan lama gambarnya gitu ya. Jadi monggo beneran mau tertarik jadi pemeriksa fakta atau enggak gitu ya. Capek Pak, harus detail-detail begini gitu ya. Nah ini harus cari bukti bahwa ini loh kulkas model lama ada kuncinya. Nah ini saya kaburin karena saya lagi kalau untuk yang masih punya anak kecil termasuk saya ya rasanya patah hati banget karena gambarnya tergolong grafik ya kalau disebutnya ya. Tidak ada sensor. Nah ini kondisinya adalah bapak-bapak ibu pasti sudah paham. Kalau itu waktu itu saya ngobrol sama teman pemeriksa fakta yang lain yang dari luar negeri, trainernya kami, trainernya Agriculture Initiative, dia menyebut bahwa itu namanya rigor mortis, kondisi di mana bisa 4 jam, bisa 8 jam. Awal-awal orang meninggal itu kaku, dan setelah periode itu nanti badannya lemes lagi dibilang. Makanya pada saat di media itu kan disebut selama 5 jam baru ketemu, nah itu masuk ke periode rigor mortis gitu. Nah sampai segini Pak Bu ya, harus nyari-nyari referensi kemana-mana, nggak bisa asal cap gitu ya. Itu yang bikin capek. Nah, konten yang dimanipulasi ini sesuatu ya, ini kategori terakhir dari 7 misdis, sesuatu yang paling mudah untuk dikasih tahu ke orang karena orang akan paham, oh ini salah karena disunting, udah selesai perkara gitu. Nah, ini kita masuk ke sesuatu di mana di medan pertempuran politik dalam tanda petik di medsos itu setidaknya ada 2 kubu ya, yang punya masing-masing nama panggilan. Waktu itu diedarin foto, ada tulisannya rumah sakit jiwa, maaf nyebut julukan. Kalau di forum Aktivis Nasutok di forum kami tidak boleh menyebut julukan, tapi memang ini apa adanya ya. Disebut bahwa ada papan nama, terus ditulis rumah sakit jiwa kampret, khusus buat kampreter dibilang gitu. Pas diperiksa, sebetulnya tulisannya itu bukan kampret, tulisannya aslinya ini loh. Ini apa sih? Ini gambar dari Google Street View. Google Street View itu mobil yang suka berkala lewat, yang di atas ada bolanya itu gitu. Dan saya nggak kebayang kalau pemeriksa fakta zaman dulu itu gimana, mungkin harus datang langsung ya. Jadi namanya bukan rumah sakit jiwa kampret, tapi rumah sakit jiwa mahoni. Bisa dilihat ya, tapi mungkin dari detil-detil pohon dan ininya agak beda, tapi bisa dilihat bahwa bentuk
gedungnya sama, lalu tulisan papan namanya juga sama gitu. Dan ini bisa dibuktikan, ini Google Street View namanya, kalau ini namanya Google Maps, bahwa di Jalan Mahoni nomor 18 Gaharu Medan Timur, Kota Medan, itu ada rumah sakit yang namanya Mahoni, tapi bahasa Inggrisnya di Mahogany gitu ya. Nah, kenapa sih si rumah sakit jiwa kampret ini bisa muncul? Karena beberapa hari sebelumnya muncul ini gitu dari Joko Edi lagi nih. Joko Edi kalau nggak salah waktu itu tanggal 16 gitu ya. Tanggal 16 dia bikin rumah sakit jiwa Kecebong, lalu dibalas dari pendukungnya Pak Jokowi membalas dengan ini. Jadi artinya ini hoax dibalas dengan hoax. Padahal itu nggak menyelesaikan masalah. Yang jadi masalah adalah kami yang di tengah ini. Yang kami periksa tuh ininya, bukan si kiri atau si kanannya. Gitu. Karena yang selama ini kejadian adalah pada saat si sebelah kanan happy, wah ini si yang nuduh sebelah kiri ini salah, ini buktinya. Gitu. Jadi kalau si Cebong happy karena kampret terbukti salah, kampret nuduh kita, kamu pro Cebong, pro pemerintah. Sebaliknya, pada saat kita bikin periksa fakta yang menguntungkan pihak seberangnya, kita dituduh jadi kampret. Jadi segala macam julukan, semua dibilang berpihak, pro pemerintah, semua udah dapat, sampai macam-macam julukan lah yang bisa kita bayangin sampai nggak sopan-sopan gitu. Jadi memeriksa fakta itu bukan memihak dari si kiri dan si kanan ini, tapi yang kita periksa itu tengah ini gitu. Jadi sampai sekarang memang masih banyak orang-orang yang bahwa fakta itu sesuai dengan selera. Kalau ini nggak cocok, saya nggak anggap ini fakta kayak gitu. Bahkan disebut bahwa pemeriksa fakta ini memihak. Gitu. Padahal ya enggak. Pemeriksa fakta itu sekedar ngasih fakta gitu, bukan memihak si A, si B, si Z kayak gitu ya. Nah, pelintiran konteks yang paling susah adalah tadi ya, false context yang. Tapi sebetulnya itu tidak rumit-rumit amat selama kita bisa memahami panduan jurnalistik atau panduan menulis yang namanya 5W1 ada. Why, who, what, where, when, dan how. Siapa, ngapain, sedang apa, kapan, gitu ya. Jadi selama kita memahami konsep ini, lalu melihat gambar, video, atau foto, atau kejadian, tapi narasinya ada salah satu yang tidak cocok dengan ini, di situ kita akan tahu bahwa, oh ini memang kejadiannya ada, videonya nggak diedit, fotonya nggak diedit, tapi pelintirannya ada di narasinya. Jadi yang kita pegang sebetulnya cukup 5W1H ini. Ini sesuatu yang klasik, tapi sampai zaman sekarang dan mungkin sampai kapanpun masih bisa dipegang, bahwa kalau 5W1H-nya tidak cocok, ya ini pelintiran atau hoax gitu ya. Nah, silakan kalau mau tahu lebih banyak contoh-contohnya, karena kan salah satu cara untuk bisa lebih memahami hoax atau pelintiran itu kan dengan melihat contoh, dengan membaca bantahan atau periksa faktanya, dan lama-lama akan bisa paham, bisa tahu bahwa polanya begini nih loh, kayak gitu. Silahkan ke situs turnback.id. Nah, kalau dulu pertanyaannya adalah, sudah dapat atau belum hoax hari ini? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, sudah dapat berapa hoax hari ini? Sumbernya dari mana? Dan kenapa ini logonya ruwet? Karena apa? Kalau saya nyebut sumbernya WhatsApp grup keluarga, iya jadi ruwet. Apa? Kita berusaha mengkoreksi, yang ada malah dimarah-marahin, apalagi generasi senior, yang saya masuk generasi senior juga sih, udah punya anak. Generasi senior itu sering bersikap bahwa kalau anak-anak millennials atau generation Z ngingetin, kamu kan lahirnya nggak lebih dulu dari saya lebih tahu, terus ditendang keluar dari grup WhatsApp gitu. Jadi padahal generasi milenial, anak-anak muda itu justru mereka yang akan jadi masa depan sebagai generasi yang paham untuk istilahnya begini. Begitu lahir, mereka udah megang gawai atau gadget, artinya mereka tentu lebih paham, lebih mengerti bagaimana menggunakannya, termasuk mengerti bahwa tidak setiap informasi yang masuk kita harus langsung di forward, langsung disebarkan gitu. Dibanding dengan generasi senior yang masih belajar pakai cara handphone, masih belajar forward foto, masih belajar forward message gitu. Jadi memang ada juga milenial generation Z yang kalau saya suka nyebutnya antara orang yang tidak suka nyebar hoax dengan yang suka nyebar hoax itu waras versus nggak waras. Bukan waras nggak waras gila ya, tapi
orang normal, kalau dari sudut pandang pemeriksa fakta, orang normal, orang waras itu adalah orang yang tidak suka menyebarkan hoax gitu. Jadi memang ada milenial yang tidak sehat, tidak waras, tapi kita bisa berharap ke depannya bahwa mereka ini akan jadi generasi selanjutnya yang paham tentang kebiasaan untuk tidak punya jari gatal untuk sekedar langsung menyebar gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya alasan orang suka nyebar hoax dan percaya berita? Ternyata ada berhubungan dengan hormon. Jadi ada hormon namanya dopamin yang bertanggung jawab terhadap kalau kita benar kan enak, senang gitu ya. Nah, begitu kita menerima bantahan yang tidak sesuai dengan selera kita, karena kan orang itu kan hidup punya pengalaman, punya nilai-nilai, punya value, dan hal-hal yang berdasarkan hal-hal tersebut, kita ini jadi terbentuk mindset atau cara mikirnya. Nah, pada saat menerima bantahan, pada saat menerima koreksi, kita nggak seneng, wah nggak enak nih, salah nih, dopamin nggak keluar, akhirnya jadinya apa? Kita resistif, nah pada saat itulah disebut sesuatu yang menjadi bias konfirmasi gitu, karena bias konfirmasi itu tadi ya, fakta itu ya yang sesuai dengan selera, padahal fakta ya fakta. Contohnya ini, maaf saya minum sebentar, aus ngomong dulu. Ini ada foto Pak BTP yang waktu itu masih dipanggil nama Ahok, Pak Ahok. Fotonya beliau salaman dengan Raja Salman waktu datang ke Indonesia. Foto satu ya, ini foto kedua. Fotonya Habib Rizik Syihab atau sering disingkat sebagai HRS. Jadi masalah apa sih? Ini masalahnya. Yang benci dengan Pak BTP tidak percaya bahwa ini foto asli. Nah, pendukungnya Pak HRS tidak percaya ketika dikasih tahu bahwa ini foto syutingan. Ada ini resmi loh, fotografer istana, Mas Agus Suparto. Kalau nggak percaya, kita bisa nanya langsung ke dia. Yang jadi pertanda bahwa ini nggak asli apa sih? Coba di kanan atas ini apa nih? Lion Air ya Bapak Ibu. Separah-parahnya Raja Salman, dia nggak bakal naik Lion Air, ya mentok-mentok Batik Air. Enggak. Pas beliau datang ke Bali, itu beliau bawa pesawat sendiri, bawa mobil sendiri, rombongan yang cuma berapa ton. Nah, kalau mau diteliti lebih lanjut mah, ini sebetulnya bikinannya namanya Agan Harahap. Agan Harahap itu salah satu orang yang pintar bikin suntingan, editan menggunakan Photoshop, dan tren sekarang ini sudah semakin banyak yang begini. Tadi ingat ya yang bikin TikTok plesetan itu. Jadi banyak orang yang membuat ini sebagai lucu-lucuan tapi sering ditanggapi lain, sering dipintir gitu. Waktu itu akan Harahap pernah bikin juga Angelina Jolie yang bintang Hollywood itu ditangkap Satpol PP. Terus lucu-lucu sebetulnya ada si Leonardo DiCaprio dibilang mualaf pakai kupluk warna putih kayak gitu. Gimana ceritanya Angelina Jolie bisa ditangkap Satpol PP gitu kan, aneh ya. Dan terakhir Agan Harahap itu bikin heboh foto yang anak pang pakai baju kutung gini tapi rambutnya spike berdiri, itu fotonya Pak Jokowi masih muda. Dan pas ditanya, ini asli apa bukan? Jawabannya ngambang gitu ya. Itu beres, selesai setelah dijawab oleh Pak Jokowi. Beliau bilang, waktu muda saya nggak seganteng itu. Artinya ya itu lucu-lucuan juga gitu. Makanya hati-hati dengan bias konfirmasi ya, karena tadi fakta itu ya fakta, bukan fakta itu sesuatu yang sesuai dengan selera kita gitu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Ade, literasi. Peringkat kita itu kedua gitu. Kalau dulu saya sering bikin presentasi ini saya kasih piala nih. Karena apa? Kan juara 2. Masalahnya ada bintang kecilnya ini loh. Pernah lihat nggak iklan di pinggir jalan yang iklannya operator tulisannya gede tapi bintangnya kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Ini juga syarat dan ketentuan berlaku. Keduanya itu kedua dari bawah. Jadi kalau ada istilah runner up, saya sering melesetin ini runner down ya. Kedua dari bawah, tapi nggak ada istilah runner down, jangan ditiru. Kedua dari bawah, pas di bawahnya negara dari Afrika yang namanya Botswana gitu. Jadi saking malesnya baca, saya malah khawatirnya sekarang udah peringkat 1 nih Pak Bu. Karena apa? Semakin kesini orang semakin males baca. Kalau ditanya, kamu kok nyebarin ini udah tahu bener dari grup sebelah gitu. Nggak tahu, saya cuma share. Kita itu padahal harus ikut bertanggung jawab dengan yang kita share, yang kita bagikan gitu. Bahkan pernah kejadian orang pesen orang pesen lemari gitu. Pas lemarinya datang malah marah.
Kok lemarinya kecil, lemari mainan, dikiranya lemari itu lemari beneran. Modalnya apa? Cuma lihat foto. Jadi cuma lihat foto, nggak baca secara lengkap, diklik beli, pas beneran nyampe, marah. Kok lemari kecil deh? Memang yang jual tuh jual lemari mainan gitu. Ada juga orang beli earphone. Beli earphone, pas nggak datang sama handphonenya marah-marah. Loh kenapa? Kan di gambarnya nyolok ke handphone. Nah, earphone 100.000 mau beli handphone apa gitu loh. Jadi ya cuma ngandelin gambar. Dan ada juga pernah kejadian orang beli bla 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 Xiaomi gitu. Yang datang cuma casingnya. Kenapa? Di gambarnya ada handphone Xiaomi-nya. Jadi kamu itu beli casing bukan beli handphone gitu. Jadi cuma benar-benar mengandalkan gambar. Jadi kalau dulu orang malas baca isi, makin ke sini malah udah malas baca judul, cuma baca lihat gambarnya. Jadi saya khawatirnya semoga enggak ya. Sekarang ini kita udah bukan di peringkat kedua lagi tapi peringkat 1 gitu. Peringkat 1 ada bintangnya ya. Gitu. Jadi tolong jangan malas baca. Artinya apa sih? Di Indonesia ini ada banyak orang yang berkerumun di internet. Sebetulnya saya ada slide tapi tadi nggak saya sertakan. Di Indonesia ini sudah lebih dari separuh populasi yang terkoneksi ke internet. Apalagi sekarang Palapa ini udah ada palaparing ya. Satu Indonesia itu sudah dikelilingi jaringan fiber optik. Saya khawatirnya justru di satu sisi itu membantu, tapi di sisi lain banyak orang yang kondisi media kita ini semakin parah gitu. Berkerumun, ramai, heboh, ribut di internet, di medsos, tapi tidak punya kemampuan literasi yang memadai. Artinya apa? Di internet gelutan toh isinya. Kan masih sering di Twitter tuh ada orang kelihatan ribut balas-balasan, terus ada yang 1-2 nongol gelut bilang begitu. Jadi memang hobinya begitu, sesuatu yang heboh, rame, dibikin ribut doang gitu. Nah, bersikap kritis ini juga sifat kritis yang kurang ya. Sifat kritis tapi maksudnya bukan terus ada apa-apa dikritik, tapi bersikap kritis terhadap sesuatu yang masuk ke kita gitu. Apakah kalau info itu masuk dari sumber A, perlu nggak sih diperiksa, dicek silang, di cross check dengan sumber lain. Jadi bersikap kritis itu begitu. Jadi harusnya untuk setiap info masuk kita harus berpikir kritis bahwa itu harus dibandingkan dengan sumber informasi yang lain gitu. Nah, kenapa akhirnya kita membahas media? Karena ya memang kita untuk menyatakan sesuatu yang memang melalui media gitu ya. Dulu media itu cukup sederhana gitu ya. Ada, sengaja saya ambil gambar lawas sih. Ada TV, ada radio, ada koran atau tabloid. Turun ke kita ini sebagai konsumen gitu. Jadi kalau dilihat jalur distribusinya cuma searah ya. Radio, TV, koran itu ke kita tinggal terima jadi, baca. Kalaupun ada berita salah, 2-3 hari atau seminggu akan dikoreksi oleh media tersebut. Tapi ini dulu. Sekarang media itu udah ada muncul media baru namanya media sosial. Jadi produsen-produsen yang dulu memang masih ada, TV sekarang sudah terkoneksi juga ke internet, radio juga, media juga rata-rata punya internet, dan ada satu media baru yang memang dia 100% sebagai media digital, bukan dari media konvensional, lalu gabung ke media sosial. Antara produsen dengan konsumen itu ditengahi oleh namanya media sosial. Dan kalau diperhatikan jalur distribusinya itu sudah 2 arah. Sudah bukan searah lagi. Jadi lebih interaktif, lebih bisa balas-balasan. Kalau zaman dulu itu kita sama radio suka nulis request radio atau nitip salam. Sekarang semuanya serba lebih 2 arah lagi. Jadi dulu 2 arah tapi tidak benar-benar 2 arah. Kalau sekarang setiap ada acara radio itu suka misalnya saya waktu itu pernah suka dengerin Desta and Gina in the morning gitu. Desta bilang, saya paling suka deh telur yang setengah matang. Terus Gina bilang, kalau gue sih Gizi nggak doyan. Terus dia apa? Dia nanya ke pendengar, kalian sukanya yang setengah matang atau yang matang? Ini ya, pakai tagar ini di Twitter kayak gitu. Jadi lebih 2 arah gitu. Nah, kondisi sekarang ini sebetulnya ini terlalu sederhana penggambarannya karena sekarang ini kondisinya begini. Siapa kemana jadi apa, nggak jelas, tumplek-blek, awut-awutan di media yang namanya media sosial. Kita ini semua saling terhubung di media sosial, sudah tidak jelas lagi siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen, siapa yang jadi distributor. Kalau dulu, berita itu turun dari produsen,
lewat distributor medianya, media yang ke kita gitu ya. Lalu kita terima sebagai konsumen. Sekarang sering kebalik nih. Contoh beberapa tahun lalu ada tagar namanya Hari Patah Hati Nasional gitu ya. Itu pas Raisa sama Hamis Daud nikah, makanya penggemarnya masing-masing patah hati, tapi patah hati sekaligus senang gitu ya. Itu bukan dimulai dari media, tapi justru oleh penggunaan media sosial yang sering disebut sebagai netizen plus 62 gitu. Hari Patah Hati Nasional kedua si Isyana nikah dengan pasangannya. Atau mundur sedikit, sesuatu yang viral dan akhirnya jadi lagu. Waktu itu ada tagarnya itu sakitnya tuh di sini. Ada yang udah tahu bahwa itu aslinya dari tagar ya. Jadi tagar sakitnya tuh di sini, pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, terus di PHP-in doang, lalu ditipu-tipu dalam hal cinta gitu. Akhirnya ada yang nangkap kesempatan itu, dan tagar sakitnya tuh di sini dijadikan lagu, dan akhirnya itu membantu cita-cita untuk menuju cita-cita yang sekarang gitu ya. Jadi memang itu sebetulnya awalnya dari tagar, tapi kondisi sekarang tuh begini. Bahkan sekarang banyak tayangan TV, saya bukan hobi nonton infotainment ya, tapi bukan saya yang megang remote gitu ya. Infotainment itu sumbernya dari mana? Dari Instagramnya artis. Terus yang 7 peringkat di Trans itu sumbernya dari mana? Dari YouTube. Gitu ya. Jadi sekarang semua sudah bisa saling menggantikan posisinya melalui media sosial ini. Semua blog-blog campur di sini gitu ya. Makanya jadi orang suka kesulitan untuk membedakan mana sih sumber informasi yang valid dan mana sumber informasi yang tidak valid, karena ya ini semuanya tumplek di media sosial, kita saling terhubung gitu. Nah, kalau dulu masalahnya adalah kita mengakses informasi itu susah karena sumbernya mau diakses mahal lah, paket internet mahal, perangkat utama akses mahal, komputer harganya masih mahal, belum ada yang namanya laptop. Sekarang ini sudah terbalik. Kita bingung karena bukan kesulitan mengakses informasi, tapi karena terlalu banyak informasi. Jadi ruwet begini ya penggambarannya. Ruwet, bingung, terus orang mikir, waduh ini yang benar yang mana nih, saya harus gimana nih gitu. Jadi memang masih ada daerah-daerah yang istilahnya kesulitan akses internet, tapi kebanyakan di kota-kota besar ini loh masalahnya. Justru karena terlalu banyak informasi, orang sulit membedakan mana sih informasi yang benar, yang valid dibandingkan dengan informasi yang salah. Jadi membingungkan gitu. Nah, selain media sosial, apa istilahnya ya, biang kerok, tapi ini bukan biang kerok kalau dilihat dari sisi negatif, karena smartphone, ponsel pintar itu sebetulnya banyak manfaatnya ya. Smartphone ini jadi biang kerok kedua setelah media sosial. Karena apa? Semuanya ini ada di ujung jari kita gitu loh Bapak Ibu. Mau kita lapar tapi mager ya tinggal GoFood. Ada barang ketinggalan di rumah pakai GoSend. Semuanya serba di ujung jari kita. Bahkan nyari pasangan, mau serius apa enggak, ada Tinder, tinggal swap kiri swap kanan, kayak gampang banget gitu ya. Nah, kalau melihat sejarahnya, komputer itu sebetulnya kita ini cukup beruntung bahwa akhirnya zaman sudah semaju ini, karena awalnya komputer tuh bentuknya segede ini. Jadi jangan dibayangin orang zaman dulu itu kalau beli komputer kayak kita sekarang ke toko komputer cukup bawa kardus laptop, tapi zaman dulu ini komputer itu segede ini, segede ruangan gitu. Ada transistor, ada konduktor, ada resistor yang tor semuanya serba gede gitu bentuknya. Ini komputer generasi pertama nih. Ini generasi kedua, bentuknya udah lebih kecil ya. Sudah ya lumayan kecil, tapi dibanding zaman sekarang memang masih terlalu besar. Ini generasi ketiga, jadi semakin maju semakin kecil. Ini generasi keempat, dan ini generasi kelima, generasi kita saat ini, bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi itu semakin mengecil, dan ini sekarang ini komputer ini generasi kelima. Mengecil lagi. Laptop juga dulu kan aslinya nggak setipis ini ya, masih ada yang tebel gitu, dan akhirnya makin kecil, nongol yang namanya ultrabook, tipis, dan ini juga masih mengecil. Nongol yang namanya tablet. Tablet bisa dipakai untuk menggantikan laptop, dan akhirnya muncul komputer yang menggabungkan antara monitor, keyboard, mouse, keyboard sama mouse-nya ditaruh di layar nih, terus listriknya ditaruh jadi baterai gitu, yang ini bisa masuk ke saku kita. Jadi alhamdulillah saya Bapak Ibu tidak teknologi sudah semaju ini untuk
akhirnya komputer bisa ada di genggaman kita, bisa dimasukin ke saku gitu. Dan apa ya istilahnya, saking majunya teknologi itu kan ini handphone itu jadi sesuatu yang apa ya, kita mau tidur yang kita pegang terakhir handphone, kita bangun tidur yang pertama kita pegang handphone, apa, matiin alarm, jam 5 snooze 10 menit, 5.10 snooze lagi, akhirnya subuh lewat kayak gitu. Jadi memang kalau zaman dulu orang mau tidur itu dia wah love you honey, kalau sekarang yang dimulai itu smartphone-nya gitu ya. Jadi karena memang zaman begitu gitu ya. Orang tadi ada gambarnya, orang makan di satu meja itu semuanya nunduk megang handphone. Kalau dulu mungkin di kereta-kereta itu orang pada nunduk itu baca Al-Quran di KRL, sekarang nunduk semuanya lihat handphone. Tapi jangan buruk sangka dulu karena sekarang sudah ada Quran digital gitu ya. Makanya ada penggambaran mungkin itu anekdot ya, bahwa di masa depan itu orang kepalanya besar dan nunduk begini karena sambil jalan megang handphone terus gitu. Jadi memang si handphone ini ada mudorotnya tapi banyak manfaatnya juga gitu ya. Nah, ingat pepatah dari Abraham Lincoln bahwa don't believe everything you read on the internet just because there's a picture with a quote next to it. Jangan percaya dengan segala hal yang Anda percaya di internet hanya karena ada foto dan di sampingnya ada apa nih, kutipan gitu. Tapi masalahnya apa sih? Ini sendiri ini sebetulnya sesuatu yang harusnya tidak kita percaya. Kenapa? Karena zamannya Abraham Lincoln belum ada internet gitu ya. Gitu. Apalagi handphone. Jadi itu intinya di situ bahwa jangan gampang percaya dengan semua hal yang dengan kita baca di internet. Karena masih ada apa? Orang ngomong gini, kok menurutmu itu benar kenapa? Karena ada di internet, karena ada di Facebook. Jadi Facebook itu bukan media yang bisa dipercaya kecuali memang akunnya dari akun yang valid gitu ya. Dan enggak, ini Photoshop sih, zamannya Lincoln belum ada handphone gitu ya. Gitu. Nah, ini juga bisa jadi pegangan kita bahwa kalau itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya memang kemungkinan itu bukan kenyataan. Atau bisa dibalik, kalau itu terlalu jelek untuk jadi kenyataan, ya mungkin itu bukan kenyataan. Jadi orang itu kan punya naluri kalau melihat sesuatu yang hoax bahwa ini kayaknya hoax deh, tapi di mana? Nah, itu kita bisa mulai dari situ bahwa sesuatu yang kelihatan terlalu bagus untuk kenyataan itu ya mungkin bukan kenyataan. Contoh nih, 30, saya lupa tahun kehabisnya itu Februari kalau nggak salah, atau Maret ya, 30 Maret atau 30 Februari datang ke SPBU terdekat, dapat gratis 1 liter, padahal tanggalan terakhirnya cuma tanggal 29 gitu. Jadi kasihan sebetulnya yang udah terlanjur datang gitu. Itu apa ya, terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu ya. Nah, apa sih bahayanya hoax? Pertama adalah membuat masyarakat merasa resah, tidak aman, panik, dan bingung. Lalu terjadi pergesekan sosial, karena mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Akhirnya antara masyarakat yang terpolarisasi ya, kalau di politik sebutnya gitu, antara masyarakat yang memihak dengan kiri dan masyarakat memihak dengan kanan, mereka saling tidak percaya. Dan ujung-ujungnya adalah negara jadi tidak stabil. Dan ini sudah terbukti kejadian di Suriah. Jadi Suriah sebelum memang betul-betul diserang secara fisik itu mereka sudah dibombardir banyak dengan hoax duluan, sampai akhirnya pada saat orang bingung siapa lagi yang bisa dipercaya, ya gampang dipecah belah gitu ya. Nah, siapa sih yang bisa tertipu oleh hoax? Semua, siapapun yang tidak melakukan cek ulang kebenaran informasi yang diterima. Termasuk dulu, untungnya dulu saya juga pernah nyobain hoax, tapi pas belum di Mavindo gitu. Waktu itu saya ada satu TV yang memang terkenal hobinya nulis salah, suka hobinya typo ya. Waktu itu nongol foto, terus ditulisnya restoran babi halal, lalu ada foto. Padahal mana ada babi halal gitu ya. Tapi karena rasa tidak suka saya terhadap TV itu, karena memang TV-nya sering salah nulis, dan karena waktu itu saya tidak ngecek duluan, akhirnya ya saya ikutan nyebarin. Padahal ya itu Photoshop gitu, gambarnya disunting gitu ya. Nah, hoax sendiri tidak memandang jenis kelamin. Tadi Pak Adi sudah sebut bahwa mau profesor, doktor, mau S1, S2, S3, S10, Galaxy Note, dan apapun tinggi pendidikannya ya, itu dia tetap menyebarkan hoax. Kenapa? Nanti akan ada di belakang jawabannya. Kenapa orang yang pinter, wawasan luas, dan istilahnya canggih masih nyebarin hoax ya. Nanti ada jawabannya. Motif
sudah disinggung juga tadi bahwa motif orang nyebar hoax itu macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat di Twitter itu ada beberapa akun yang setiap dia nyebarin tweet kalau ngasih tautan itu hampir bisa ditebak, bisa dipastikan bahwa motif dia uang. Karena setiap yang kita klik itu akan masuk AdSense atau apapun istilahnya lah yang bikin dia setiap satu klik itu dapat uang masuk gitu. Nah, kita ngeklik, dia dapat uang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Kita sering ribut menggunakan, ini loh referensinya, padahal referensi yang dikasih ya media abal-abal. Gitu. Jadi kita ribut dengan teman atau saudara, sementara pihak lain dapat uang. Kita nggak dapat apa-apa selain ribut. Gitu. Ada juga mengganti ideologi negara, contoh khilafah dan macam-macam. Jadi media sosial itu memang banyak dipakai untuk sebagai senjata gitu ya. Termasuk bahkan waktu itu saya ada di acaranya Google di Singapura, media sosial, YouTube, itu dipakai untuk rekrutmen teroris. Caranya gimana? Dengan nyebar hoax, bahwa pakai premis pelintiran, satu-satunya cara adalah menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Padahal kan ya enggak gitu ya. Ada ideologi, ada politik. Nah, makanya politik itu sampai sekarang jadi sesuatu yang paling banyak dibicarakan karena gurih enak, paling seru ngomongin politik. Jadi ibu-ibu ngumpul di tukang belanja ngobrol termasuk politik. Bapak-bapak juga di pos ronda sambil main catur atau apa ngobrol politik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ngumpul habis puasa sebulan ngomongin politik juga gitu. Jadi karena memang politik itu sesuatu yang renyah, gurih, enak buat dibicarakan gitu. Kebencian ini juga bisa dipakai untuk buat nyerang misal tadi ya benci sama Pak Jokowi dibilang, dikasih gambar Pak Jokowi makan babi, benci dengan Pak Prabowo dibilang Pak Prabowo itu produk asing. Ya memang produk asing, tapi kan beliau pulang selama berapa puluh tahun menjadi tentara gitu, berbakti ke Indonesia gitu. Dan terakhir ini kalau kata-kata bijaknya itu iseng jadi kan sering ini nih, orang ketangkap pas ditanya oleh pihak polisi, kamu ngapain nyebarin ini? Iseng Pak. Nah ini namanya iseng-iseng berhadiah ya. Karena iseng nginap di Hotel Prodeo gitu ya. Jadi hati-hati dengan tingkat keisengan kita, hati-hati. Terakhir kemarin itu ada beredar di media sosial itu foto yang sebetulnya konteksnya itu untuk konteks internal. CCTV-nya di zoom, lalu menyalur ke bagian privatnya mbak-mbak wanita, terus disebarin ke Instagram. Itu maksudnya Maksudnya sebetulnya iseng ya, konteksnya bercanda, tapi pada sesuatu yang dilempar dari ranah privat ke media sosial, konteksnya nggak dapat, lalu dianggap itu sebagai pelecehan seksual. Akhirnya apa? Si Masnya dipecat oleh Starbucks, dan yang mengoperasikan CCTV itu masih jadi saksi sih, tapi sudah dipecat, berhadapan dengan masalah hukum pula. Makanya hati-hati dengan menyebarkan sesuatu yang belum jelas gitu. Dan ada yang melintir juga menyebut bahwa kalau kita nyebarin CCTV, malingnya nggak ditangkap loh, kitanya yang ditangkap. Bukan begitu juga. Silakan menyebarkan CCTV di media sosial setelah lapor ke yang terkait. Jadi jangan diviralin dulu, tapi lapor dulu. Kan seringnya kita begitu. Kalau zaman dulu kejadian orang ngerubung, misalnya tabrakan gitu, ngerubung tuh ya dulu juga nonton. Kalau sekarang apa? Nonton sambil ngambil handphone. Nah, gitu di viral. Jadi itu sesuatu yang tolong deh dikurangin, di stop kebiasaan itu gitu. Jadi hati-hati dengan tadi ya, iseng-iseng berhadiah karena maunya iseng tapi hadiahnya masuk Hotel Prodeo, itu aduh kasihan banget sebetulnya. Nah, kalau di Indonesia itu populer atau ngetop dengan istilah hoax. Nah, di luar itu populer dengan sebutan fake news. UNESCO sudah bilang bahwa yuk stop menyebut hoax atau pelintiran dengan sebutan fake news. Karena apa? Sebutan fake news itu merendahkan kinerja jurnalis dan media gitu. Karena tidak ada yang namanya berita palsu. Informasi untuk bisa menjadi berita itu kan ada prosesnya nih. Wartawan, jurnalis verifikasi ke lapangan, ketemu narasumber, ada editor, ada tingkat-tingkatnya akhirnya untuk jadi berita. Nah, makanya si UNESCO menyebut bahwa yuk stop menyebut fake news, silakan disebut sebagai misinformation. Tapi nggak apa-apa juga karena kan butuh proses ya, karena yang ngetop di Indonesia itu sebutannya adalah hoax ya, nggak apa-apa juga, itu akan butuh waktu untuk
menyebut sebagai disinformasi. Nah, yang mempopulerkan istilah fake news itu siapa sih? Si Bapak yang satu ini. Waktu itu dia ada wawancara atau press conference, lalu marah sama CNN USA, CNN Amerika, lalu sambil nunjuk dia bilang, no, you are fake news. Gitu. Jadi kamu berita palsu. Semenjak itu mengglobal istilah orang menyebut dengan fake news. Padahal ya nggak ada yang namanya berita palsu. Kalau false information, informasi salah ada. Tapi kalau untuk berita disebut berita palsu, ya yaitu merendahkan kerja jurnalis dan media namanya. Nah, ini tips-tips dan trik untuk tidak mudah tertipu. Pertama, jaga emosi. Gitu. Kenapa jaga emosi? Karena apa? Mau teredukasi, mau seintelek, sepandai apapun orang, pada saat dia emosi, itu misalnya ada gini ya, faktor edukasi, faktor intelek, dan faktor emosi, pada saat dia emosi, dua ini hilang, Pak Bu. Jadi tinggal faktor emosi satu-satunya. Makanya sering kejadian orang emosi, lalu menyebarkan di media sosial, lalu pada saat dia belakangan sadar, menyesal, udah telat. Kenapa? Karena kalah sama screenshot. Ya. Jadi kalau ada anekdot yang nyebut bahwa di Amerika itu ada CIA, di Inggris ada MI6, James Bond, di Indonesia itu ada yang lebih powerful namanya screenshot. Gitu. Nggak butuh agen rahasia, nggak butuh apa-apa. Kalau sudah terlanjur menyebar screenshotnya, kita habis udah. Jejak digital itu kejam, makanya ada istilah jempolmu harimaumu itu. Jadi ada nasihat bijak yang bilang bahwa pada saat kita menerima sesuatu yang membuat kita emosi, mau itu hoax, mau itu sengaja dikilik-kilik oleh teman, tolong handphonenya ditaruh dulu. Karena apa? Itu untuk menghindarkan kita melakukan sesuatu yang belakangan akan kita sesali. Karena kalau udah ada screenshot tadi ya, nggak butuh MI6, nggak butuh CIA, udah habis sudah. Jejak digital itu kejam, ada jargon-jargon itu loh. Saring sebelum sharing, jejak digital itu kejam, jempolmu harimaumu gitu. Jadi sekarang ini udah bukan mulut lagi yang jadi harimau, tapi jempol kita gitu. Atau jari lah ya, kalau mbak-mbak ibu-ibu kan pakai handphonenya begini ya. Kalau bapak-bapak begini gitu. Nah yang kedua, tadi jangan mudah percaya dengan katanya. Kalau bahasa Jawanya the power of jarine, itu pas ditanya jarine siapa? Ya pokoknya jarine uang lah, percaya karena aku, kata gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menyebut katanya, pastikan sumbernya dari mana. Kalau ada orang yang menyebut info dari BIN, lalu ngasih tautan bin.co.id, tapi bukan tautan ke artikelnya, itu tadi pakai teknik appeal to authority, bahwa dia cuma mengambil nama BIN untuk memperkuat hoax-nya gitu. Atau belakangan yang beberapa kali beredar ini kelihatannya dari CNN Indonesia tanggapannya, tapi susunannya berantakan, judulnya nggak karu-karuan, isi beritanya juga ngaco titik komanya, ternyata pas dicek CNN Indonesia nggak pernah membuat artikel tersebut. Yang artinya kalau kita nerima screenshot atau tangkapan layar, tapi nggak ada tautannya, silahkan curiga duluan. Mana tautannya, mana linknya, kayak gitu. Nah, teknik katanya ini juga kemarin sempat populer di kalangan bapak-bapak ibu pada saat ada hoax penculikan. Itu cenderung berulang ya. Tahun lalu nongol lagi. Pas dikasih tahu, Bapak, Ibu, maaf, itu sebetulnya hoax loh. Jawabannya apa? Loh, tapi teman saya katanya memang beneran jadi korban gitu. Pas ditanya ke temannya yang katanya tadi, ternyata sahabatnya sama. Katanya teman saya, dia jadi korban. Jadi katanya temannya, katanya teman-temannya. Jadi katanya siapa? Benar-benar nggak jelas gitu. Kalau mau visualisasi yang jelas itu contohnya pada saat kita ikut lokakarya atau kick-off meeting kantor gitu. Kan ada game tuh, 10 orang, 15 orang disuruh baris, yang di belakang suruh meragakan sesuatu atau ngomong sesuatu, gerak-gerak itu. Pada saat dari ke 15 ke 1, itu udah beda banget gitu. Makanya pentingnya untuk mencari informasi bahwa, oh ini sumber pertama. Oh ini memang orangnya benar-benar ngomong seperti ini gitu. Maka kalau pagi dibilang informasi dari CIA gitu, tautannya mana gitu. Atau dari komunitas intelijen, ya komunitas intelijen tuh nggak pernah ngebagiin di media sosial gitu. Nah, ketiga, perbaiki literasi, jangan malas membaca. Tadi ya, cuma pakai alasan saya cuma share dari grup sebelah gitu. Atau ya itu pokoknya kejadian-kejadian yang terjadi karena cuma membaca judul, atau malah bahkan judul aja nggak dibaca karena cuma melihat gambarnya gitu. Ingat Indonesia ini ya mudah-mudahan masih di nomor 2 ya. Syukur-syukur nanti kita
bisa keluar dari masalah literasi kita ini gitu. Lalu pahami juga bahwa keempat, internet itu tidak sama, internet atau media sosial itu tidak sama dengan media konvensional, karena sampai saat ini masih ada orang-orang yang sulit membedakan. Pokoknya kalau ada di medsos, kalau ada di internet, betul. Padahal ya enggak gitu, karena internet itu beda dengan media sosial, karena siapapun bisa menjadi apapun gitu. Kelihatannya valid padahal nggak valid gitu. Cara ngeceknya pertama adalah kita harus mencermati alamat situs. Itu ingat bahwa liputan6.com itu beda dengan liputan6.com.hb. Nah, itu tautannya dari domainnya ya. Dan kalau pernah nemu situs namanya CNN Sumatera, nggak ada CNN Sumatera. Adanya CNN Indonesia gitu. Ada juga situs yang mirip, Detak News. Detak News itu bukan Detik News gitu ya. Jadi kita harus betul-betul lihat tautannya, dicermati alamat situsnya gitu. Lalu periksa faktanya. Kalau perlu, sesuatu yang muncul di media yang satu, katakanlah berita ini muncul di Kompas, kita cross-check, kita cek silang dengan Detik, kita cross-check dengan Berita Satu, kita cross-check dengan Viva, kita cek dengan Tirto, dengan Kompas gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk tadi bersikap kritis bahwa info yang kita dapetin dari berbagai sumber. Cek foto juga penting, karena kadang foto ini sudah diedit, nanti ada caranya. Lalu kenali sumber-sumber informasi yang valid dan kredibel. Maksudnya apa? Kalau situs nggak kelihatan ada kontak atau about atau hubungi kami, atau kalaupun ada alamatnya ke Gmail, ya itu kita harus hati-hati, harus agak curiga, karena apa? Semua orang bisa bikin email di Gmail gitu. Apalagi kalau pas kita klik redaksi, ternyata dia balik ke halaman awal. Saya pernah nemu itu. Wah, kayaknya valid ini, ada kontak, about, ada redaksinya. Pas diklik dia cuma balik ke halaman awal, jadi berarti kita harus curiga duluan gitu ya. Jadi belum tentu itu adalah sumber informasi yang valid dan kredibel. Nah, ini juga berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, hati-hati dengan judul atau kalimat pembuka yang provokatif atau sensasional. Bisa pancingan klik, atau misal kata-katanya heboh, terbongkar, gempar, berantakan, hancur, meledak, macam-macam gitu. Heboh, terbongkar gitu. Fakta tak terbantahkan, pakai huruf besar cap semua, kalau perlu dikasih warna merah dan kedip-kedip gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan sesuatu yang kalau di awalnya provokatif itu, apalagi kalau ditutup dengan viralkan, sebarkan, bagikan. Ada juga yang caranya dengan cara menakut-nakuti. Dan ini sesuatu yang sudah terjadi semenjak belum zaman internet. Misal kalau zaman dulu itu di fotokopi itu. Terus di akhir surat kaleng itu dibilang bahwa tetangga saya nggak menyebarkan ke 10 temannya, besoknya apa ya. Jadi sampai sekarang masih dipakai itu. Cuma beda medianya aja. Kalau dulu pakai media fisik, sekarang medianya menggunakan internet. Nah, kalau dulu orang itu menyebarkan cuma mentok di tetangga sebelah atau kecamatan, sekarang dengan media sosial ini nyebarnya ke seluruh dunia gitu ya, gitu. Nah, ini juga yang terakhir, ini yang namanya ada filter bubble. Filter bubble ini efek dari media sosial. Misalnya, kalau kita sudah gabung dengan grup yang mendukung Pak Jokowi atau mendukung pemerintah, lalu kita mengakses Facebook, itu yang akan disarankan itu hanya grup-grup yang sejenis. Kalau sebaliknya, kita bergabung dengan grup yang mendukung Pak Prabowo, suggestion atau sarannya adalah grup-grup yang sejenis juga. Akhirnya apa? Kita ini terkungkung di dalam gelembung atau bubble kita yang homogen. Isinya infonya yang nyenengin semua, yang baik-baikin Pak Jokowi dan baik-baikin Pak Prabowo. Padahal sebetulnya kritik itu bagus gitu ya, selama disampaikan dengan sopan tentu saja. Jadi hati-hati dengan filter bubble, walaupun ini sudah kejadian selama cukup bertahun-tahun, tapi berita bagusnya adalah Facebook, Twitter itu sudah mulai merubah algoritmanya untuk bagaimana caranya orang tidak terkena filter bubble ini. Misal kalau yang main Facebook tahu loh, ini saya nggak register grup ini dan grupnya agak-agak beda kok masih nongol di timeline saya. Nah, itu usaha dari para penyedia medsos untuk membuat orang bisa keluar dari filter bubble ini. Terus ada juga efek dari medsos itu namanya post-truth. Post-truth itu apa? Bercandanya begini. Post-truth itu post duluan, turutnya belakangan. Pokoknya postnya nomor 1. Turutnya bisa 2, bisa 10, bisa 100. Pokoknya diposting dulu gitu. Jadi hati-hati dengan era post-truth ini, termasuk post-truth itu orang yang sudah diklarifikasi dengan sumber yang valid nih. Kita udah ngasih sumber valid, referensinya 10, referensinya 100,
kok yang nggak tembus, ya itu namanya post truth. Orang sudah dikasih tahu fakta sebenarnya, tapi dia memilih untuk tidak menghiraukan, dan itu karena dia sudah terkungkung di dalam tadi ya, cara dia berpikir bahwa fakta itu ya yang sesuai selera saya gitu. Nah, terakhir ini fenomena juga yang sudah terjadi selama beberapa tahun, cukup lama, namanya the death of expertise. Bapak Ibu udah capek-capek kuliah berapa tahun, sudah jadi dokter berpengalaman berapa tahun, tahu-tahu cukup-cukup ada pasien yang bisa mendebat dengan, Pak, Bapak Ibu, anaknya sakit ini, obatnya yang cocok adalah ini. Tapi di debat, enggak dok, pas saya googling obatnya bukan itu. Ya memang googling itu bisa memberikan sesuatu yang jadi pertimbangan, tapi bukan berarti lalu pendapat dari ahli bisa kita cuekin begitu saja gitu. Apalagi sekarang di era COVID-19 ini sering disebut-sebut bahwa Bill Gates itu bahaya loh, dia bikin obat bla bla bla. Bill Gates itu punya tim ahli gitu. Tapi yang sering kejadian karena the death of expertise ini, mau berapa kali pun ahli bilang bahwa COVID-19 itu bukan dibuat oleh manusia gitu. Dijawabnya apa? Pakai teori konspirasi, semua yang nggak jelas validnya nggak jelas. Jadi sekarang ahli pun sudah semakin dicuekin gitu ya. Nah, terus kelima, sabar dalam klarifikasi. Karena apa? Mengklarifikasi itu sifatnya cuma ngasih tahu. Apakah betul-betul bisa diterima atau tidak itu bukan tergantung ke yang ngasih, tapi yang dikasih. Jadi di sini ada efek efek take and give, memberikan dan menerima. Apakah diterima atau tidaknya itu ya tergantung ke yang si penerimanya. Gitu. Namanya juga kita mengajak kan. Gitu. Kalau bahasa sederhananya gini, kalau ada cowok nembak cewek, mau ditembak berapa kali pun ceweknya nggak mau, ya itu memang ya keterbatasannya di situ, karena namanya mengajak gitu ya. Gitu. Nah, terakhir ikut serta dalam grup diskusi, karena sudah banyak grup, sudah banyak media juga yang punya artikel periksa fakta gitu ya. Termasuk menggunakan tools. Ini tools salah satunya nih. Tadi Pak Ade udah nyinggung, ini ada di Play Store, Google, ada juga di App Store. Jadi silakan menggunakan Hoaxbuster Tools, itu nanti di situ ada beberapa tools yang bisa dipakai. Contohnya kita bisa mencari hoax yang sudah dibantah di Terbaik.id melalui tool ini. Ada juga tool-tool lain. Monggo di-download. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi-sesi akhir, bahwa kurang lebih begini loh periksa fakta itu. Pertama tadi, detail ya, yang bikin capek ini, karena dari awal pun kita harus detail, apa sih hubungannya kulkas lama dengan kulkas baru, apa iya sih gambar kecil itu memang betulan handle kulkas yang bisa bikin kulkas kunci kayak gitu. Jadi memang dari awal ini udah melelahkan gitu ya, tapi justru di sinilah awal kerja dimulai. Lalu kedua, setelah dapat detail, itu kita harus nyari referensinya dulu. Gitu. Karena kalau tidak ada referensi yang valid ya jangan coba-coba. Saran saya sih, jangan coba-coba untuk membuat periksa fakta karena akan dengan mudah dibantah. Amankan bukti, jadi bisa dibalik juga sebetulnya setelah nemu pelintiran itu, nomor 2 amankan bukti dulu baru nyari referensi valid gitu ya. Amankan bukti ini penting karena pada saat kita membantah tanpa bukti itu kan dikira bahwa itu bikinan kamu sendiri, Marvin sendiri pernah dituduh. Kok itu di WhatsApp nomornya dikaburin sih? Kalian ya bikin sendiri ya, Pak. Itu jawabannya adalah kita tidak boleh menyebarkan nomor telepon karena itu info pribadi. Nanti bisa kena undang-undang ITE. Jadi ini amankan bukti ini penting karena ya namanya bukti harus disimpan, nanti ditaruh di periksa fakta kita. Nah, lalu kita mulai menyusun pos bantahan. Harus detail, karena typo pun bisa jadi bahan untuk menyerang kita sendiri gitu ya. Lalu rendahkan ego jangan lupa, karena gimana pun juga pemeriksa fakta itu kan manusia, yang manusia itu memang fitrahnya bisa salah ya. Jadi setelit-telitnya apapun, kalau ada kesalahan dan kita lihat bahwa orang yang mengkoreksi kita itu bisa kita lihat di sejarah akunnya. Kalau orangnya nggak suka bikin pelintiran, lalu kelihatan berusaha mengoreksi kita, berarti memang orangnya jujur mau mengkoreksi. Jadi pada saat nemu begitu ya, tolong direndahkan ego kita. Nah, ini juga yang menjadi tahanan yang menjadi resistor dari para pemeriksa fakta adalah bahwa there are no silver bullets. Silver bullet itu apa sih? Kalau di film
vampir, film serigala jadi jin itu kan kita cukup dor mati pakai peluru pelek. Nah, di periksa fakta itu tidak ada yang seperti itu, tidak bisa menggunakan tool untuk meriksa gambar berarti langsung kebongkar rokoknya enggak. Jadi seringnya malah periksa fakta itu seperti seni ya. Periksa fakta yang kelihatannya tipenya sama tidak berarti bahwa besok kalau nongol juga kita bisa menggunakan tool yang sama. Jadi hampir seperti seni dan itu teknik sesuatu yang harus terus dikembangkan. Nah, ini tools-tools yang bisa dipakai untuk membantu periksa fakta. Ini contohnya Google Search. Nah, ini cukup populer sampai disebut istilahnya googling gitu. Ada juga image search. Nah, kalau googling yang Google Search ini itu menggunakan teks atau tulisan gitu. Nah, kalau image search itu digunakan untuk mencari gambar yang serupa dan tidak hanya Google aja, tapi ada Yandex, ada TinEye gitu. Nah, ada juga Google Maps verifikasi lokasi tadi ya yang Rumah Sakit Mahoni tadi. Google Maps itu punya fitur yang bisa dipakai untuk memeriksa apakah betul lokasi atau alamat tersebut ada di alamat tersebut. Ada juga Google Street View, tadi Street View sudah saya demoin. Ada juga Google Earth. Nah, kalau di Twitter itu bisa menggunakan Twitter Advanced Search. Oke, jadi ini mungkin bisa saya demoin dulu kali ya. Contoh nanti sebelum ada yang mau belajar untuk buka soal. Nah, contohnya waktu itu beredar habis dikit ya. Bentar ya. Bentar. Nah, waktu itu di Twitter, ini kebetulan sudah tadi ya, langkah pertama adalah mengamankan bukti. Ini sudah saya buatkan arsip, situs arsip itu situs yang bisa mengambil dan belakangan kita buka lagi. Waktu itu, ini berkaitan dengan si George Floyd yang waktu itu meninggal ya. Jadi, ada akun yang sekarang udah kena suspend, ini menyebut bahwa ada foto, lalu dia bilang narasinya, fakta membuktikan AS adalah negara paling rasis di dunia. Lalu di sini ada foto. Nah, cara ngeceknya ini gimana sih? Kita ambil tangkapan layar. Fotonya. Oh ya. Kelihatan ya? Simpan. Lalu katakanlah taruh di desktop gitu ya. Nah, cara meriksanya, kita buka image.google.com. Lihat saya kelihatan, Pak ya? Nah, kalau kita bisa... Langsung latihan. Buka. Kan kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalau kita biasanya googling, itu kan bisa ngetik langsung dari sini nih. Ya, langsung latihan ini ya. Langsung latihan. Ini latihan monggo yang punya gadget 2 bisa dibuat latihan langsung teman-teman. Monggo. Iya. Langsung. Ini khususnya nanti yang mau jadi cybertruk-nya ID Jawa Timur, Pak ya. Oh iya. Nanti ke cybertruk bagus bisa ya. Monggo latihan semua teman-teman, dibuka gadgetnya yang yang ada gadgetnya masing-masing nanti, jadi langsung kita langsung kita latihan sama dipandu Mas Ari nanti. Monggo, Pak Ari. Ya, bukan berarti setelah latihan ini lalu langsung mahir, enggak, karena kami pun dulu butuh waktu buat terbiasa, Pak, karena itu butuh waktu ya. Iya, jam terbangnya harus tinggi. Pengalaman basisnya tadi ini ada yang aneh nih, tapi yang aneh apa itu yang butuh. Ya, betul. Nah, kalau kita biasa alamat soalnya Pak Ari tadi. Oh ya. Alamat soalnya ini, Pak. Aduh, maaf. bit.ly /3 GK 5 KBL. Coba Dr. Heru juga nyoba ini. Oh iya, nyoba nih, Dok. Ya, coba dulu, Dok. Ini langsung nggak bisa dibuka. Ya, nggak bisa dibuka. Di Google.
Nggak bisa dibuka ini. Nggak bisa dibuka ya? Mungkin saya kirim di ini kali ya. Ntar saya coba tes dulu. Harusnya bisa sini. Tadi udah saya cek. Nggak bisa, Mas? Nggak bisa itu bukanya. HTTP bit.ly 3 Nah, ini. Geki Bisa di-share di chat mungkin. Oh, ya. Bentar ya. Geki Ya, ini saya lihat. Geki Bentar, Pak. Ini kelihatannya saya ngasih tautannya juga keliru nih kayaknya. Iya. Bentar ya. Atau bentar ya, saya buatkan yang baru aja. Baik, tunggu. Sebentar, masih. Ya, ini. Nah, ini bentar saya share dulu. Nah, ini foto asli, Pak. Zoom ini berat banget ya. Bisa. Bentar ya, ini. Saya share dulu. Oh, bentar, ini harus di stop share dulu kayaknya. Bentar ya. Saya share dulu. Nanti tatanya saya kirim ke Pak Ade ya. Ya, Bentar. bisa, sudah. Sudah bisa ya pakai ya. Pakai I, terakhirnya pakai I. Bukan L. Bit.ly tadi ya. Yang tadi dicoba lagi pakai I, bukan pakai L ya. Nah, ini saya kirim ke Pak Ade lewat WhatsApp sebentar ya. Iya, apa nih? Oh, yang langsung ke ID tadi ya. Ya, Mas tadi. Nah, ini ke WhatsApp Pak Ade. Oh, WhatsApp saya. Nah, ini tautannya bisa dibagikan. Oh, ini coba nih. Ini masih ke kamu ya. Ini save ya. Nah, monggo sambil dilihat-lihat, sambil apa? Iya. Ya udah masuk. Masukkan sebentar, saya masukkan sebentar. Ini udah nggak valid pakai yang ini. Ya masuk ya. Udah masuk. Nah, contohnya tadi ya, kalau dulu kita googling menggunakan teks itu bisa ketik aja langsung di ini. Misalnya, nah itu pakai teks. Nah, yang munculnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan pencarian menggunakan image, itu kita bisa ketik image.google.com. Nah, tadi gambar sudah saya screenshot. Ya. Bisa dipilih ini, upload, lalu pilih filenya. Nah, dalam hal ini saya di desktop. Nah, maka Google akan menampilkan situs-situs yang berkaitan dengan di mana aja sih, di situs mana aja sih si gambar ini pernah muncul. Nah, di sini dilihat bahwa misalnya ini. Di tahun 2019 di Avenic News menyebut bahwa ada guru yang
apa sih suspend? Ada guru yang dikasih sanksi karena memisahkan antara murid kulit putih dengan kulit hitam. Lihat di foto ini. Nah, masalahnya apa sih? Tadi ya, 5W1H, when? Ini peristiwa di tahun 2019. Sementara di sini, si akun namanya Bang Dol ini menyebarkannya di tahun 2020. Ditambahin narasi bahwa AS negara paling rasis, anak dari kecil sudah dibiasakan rasis. Ini peristiwa kemarin berhubungan dengan meninggalnya George Floyd gitu. Jadi peristiwa tahun 2019 disambung-sambungkan dengan peristiwa tahun 2020 gitu. Jadi dari sisi when itu sudah tidak masuk ya. Jadi ingat tadi yang namanya pelintiran konteks, kita harus perhatikan konteksnya. Gambarnya mungkin benar, peristiwanya ada, tapi kapan kejadiannya, sedang ngapain, di mana, dan apa hal yang berkaitan dengan 5W1H itu harus kita perhatikan. Kalau ada salah satunya yang tidak cocok, ya berarti di situ pelintiran dari konteksnya. Nah, tadi pencarian menggunakan image ya, menggunakan gambar. Jadi kalau ada narasi yang nggak bisa ya dipindah ke sini. Ada narasi yang membagikan bahwa ini foto ini memang gara-gara anak-anak Amerika itu dari kecil sudah dididik untuk membedakan antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Bisa dilihat di sini bahwa dia nyebarin tahun 2020, padahal kejadian aslinya di 2019 gitu ya. Dan lokasi bisa juga dilihat bahwa lokasinya itu sebetulnya ini bukan di Amerika tapi di Afrika Selatan. Jadi kita udah dapat dua ya, kapan dan di mana. Sementara George Floyd itu kan di Michigan gitu. Ya, tidak ada hubungannya antara secara lokasi dan waktu karena berjauhan. Tapi terutama yang bisa dipegang adalah waktunya karena ini kejadian tahun 2019 tidak berhubungan dengan kejadian meninggalnya George Floyd di 2020. Nah, memang pelintiran konteks ini yang lebih lebih susah untuk dibantah sih gitu. Nah, kalau berkaitan dengan video caranya sama. Kalau kita buka, misal YouTube ya, itu kan ada namanya thumbnail. Nah, ini thumbnail nih. Thumbnail itu preview dari video yang yang ini gimana, Pak? Hilang. Jadi thumbnail itu preview dari video sebelum dia dimainkan. Nah, di situ dilihatin bahwa pray for Italy gitu, lalu dilihat gambar yang kalau di setel sebetulnya ini gitu ya. Jadi dilihatin bahwa ada kayak kantong-kantong mayat yang diangkat oleh forklift lalu dipindahkan gitu. Nah, cara ngeceknya kita ambil tangkapan layar sama. Jadi videonya di pause dulu, lalu diambil tangkapan layarnya. Nah, semoga lain kali kita bisa memang praktek secara fisik ya, karena hal begini lebih mudah kalau prakteknya biasanya saya akan di depan, lalu keliling gitu, ada teman-teman yang bantuin juga. Nah, kita simpan tangkapan layarnya, lalu sama image google.com. Kita unggah. Nah, gambar yang tadi. Nah, di situ akan dilihatin gambar-gambar. Nah, ini ya. Jadi video tadi bilang bahwa berdoalah untuk Italia ini, seolah-olah ini korban-korbannya loh lagi diangkat pakai ini terus ditaruh-taruh, padahal aslinya ini gambarnya ada muncul di salah satunya, saya lupa di gambar yang mana. Bentar ya. Oh iya, di trailernya.
Nah, ini antara dia muncul di trailernya atau ada di salah satu gambar dari video trailer ini gitu. Jadi itu, jadi cara memeriksa video itu juga sebetulnya sama seperti memeriksa memeriksa foto gitu. Tapi kenapa sih foto dan video itu sering digunakan untuk menyebarkan pelintiran? Karena apa? Kalau pelintiran cuma bentuknya teks, itu orang sering tidak terlalu tertarik untuk nyebarin. Tapi kalau video, karena orang males meriksa, males ngecek, jadi seringnya disebarin gitu. Pelintirannya dari 5 satuannya menggunakan foto dan video. Tapi ya waktu itu saya meriksanya begini sih, nemu di salah satu thumbnailnya. Nah, yang mana ya? Udah agak lama soalnya. Nah, itu intinya bahwa memeriksa foto dan video itu sebetulnya sama. Nah, ada di salah satu foto galeri ini. Oh, ini. Ketemu. Ini dia. Nah, kan? Mirip kan? Oh iya. Gitu. Jadi yang bikin Selatan. ya, Pak. Ya, harus selatan ya. Ya, nah, tidak bisa berharap bahwa setelah acara ini langsung bisa, enggak, itu butuh waktu biasa. Silahkan dibiasakan untuk baca-baca periksa fakta biar tahu modusnya, tahu pelintiran di lama-lama akan ini terbangun nih. Ini hoax ini cuma butuh beberapa detik. Ini hoaxnya di sini, saya tinggal nyari referensinya kayak gitu. Oh. Nah, iya. Kalau ketemu puas ya. Karena ini benar hoax bener ya. Ini sumbernya ketahuan dan puas. Ya, tapi biasanya begini, hati-hati dengan ketagihan, Pak. Terutama verifikasi lokasi ya, karena pada saat kita berhasil memecahkan sebuah periksa fakta, jadi kayak apa ya? Ya kalau disebut narkoba sih nggak juga, tapi rasanya kayak ketagihan, wah ini sesuatu yang kompleks, ternyata saya juga bisa. Akhirnya saya nggak bilang itu saya ya, tapi kalau setiap bilang di video, setiap lihat video ada lokasi gitu, langsung mikir, wah ini di Google Map bisa dicari nih kayak gitu. Itu udah tingkatnya akut sih. Saya nggak bilang itu saya ya.